Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah Qin Mu yang menjelajahi lembah hantu. Qin Mu membuat perjanjian dengan 2 ekor kelelawar raksasa putih yang terluka jiwanya. Apabila Qin Mu berhasil mengobatinya, mereka akan mengantarnya ke kapal ruang angkasa di bagian terdalam lembah. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Karung Taoti Qin Mu selalu berisi semua jenis herbal untuk keadaan darurat, untuk memastikan bahwa ia akan dapat mengobati dirinya sendiri ketika ia terluka. Tentu saja, sebagai dokter ilahi dari satu generasi, ia selalu memiliki beberapa ramuan beracun juga. Lagi pula, bahkan jika dia tidak memiliki ramuan beracun, dia masih bisa membuat zat beracun hanya dengan ramuan roh saja. Kelelawar putih berdiri tegak seperti manusia, dan Qin Mu pergi ke depan untuk memeriksa luka-luka mereka. Dia sedikit mengernyit. Cedera pada tubuh 2 kelelawar itu tidak parah. Jiwa mereka yang menderita luka-luka parah akibat serangan para dukun. Dukun besar Istana Emas Roland menggunakan jiwa makhluk hidup lain, termasuk manusia, untuk berkultivasi. Bahkan jika mantra dan seni ilahi mereka semua termasuk, pencapaian mereka pada seni ilahi jiwa masih yang terkuat. Seni ilahi pertempuran mereka masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan mereka. 2 kelelawar putih dipukul berkali-kali oleh mantra dukun Raja Dukun, dan budidaya terendah di antara lawan mereka adalah alam makhluk surgawi. Bagi 2 kelelawar putih yang masih hidup setelah menerima beberapa serangan dari mantra dukun mereka, itu menunjukkan bahwa keturunan dewa benar-benar luar biasa. Begitu kuat, saya harus menerapkan dosis berat, Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Kedua kelelawar putih itu langsung diperingatkan. Apa katamu? Aku bilang lukamu sangat berat, jadi aku harus memberikan dosis yang berat. Bagaimana saya harus merujuk pada 2 teman Dao? Untuk berurusan dengan Pangong Shou dan mantra dukun Istana Emas Roland, Qin Mu telah meneliti tentang obat-obatan dan memelihara jiwanya. Dalam ajaran kakek tabib, tidak ada banyak tentang racun dukun yang ditargetkan pada jiwa dan apa yang tidak terlalu rinci. Bahkan jika kakek tabib adalah raja racun, ia biasanya bergerak di sekitar bumi tengah dan jarang lari ke padang rumput, jadi ia tidak memiliki banyak pemahaman tentang racun dukun dan luka pada jiwa. Namun, Qin Mu telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Istana Emas Roland, jadi dia perlahan-lahan memahami. Dengan menggabungkan 7 tulisan ciptaan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar, ia meneliti pengobatan yang terdiri dari ramuan dan teknik. Aku dipanggil Fu Yuqiu, dan ini adalah kakak laki-lakiku Fu Yuchun, kelelawar putih dengan telinga lebih panjang. Ketika 2 kelelawar putih melihat bahwa Qin Mu tidak membutuhkan tungku pil untuk menyuling pil dan obat-obatan dan hanya menggunakan teknik tangan dan ki vital untuk mengekstraksi energi obat dari herbal sambil menggunakan teknik tangan untuk menyelesaikan peran obat, mereka tidak bisa membantu menangis karena terkejut. Fisikian Bullhead benar-benar luar biasa, kami terpesona. Tidak lama kemudian, Qin Mu berhasil menyempurnakan pil semangat pertama. Fu Yuchun bertelinga pendek tidak segera mengonsumsi pil semangat tetapi berkata dengan hati-hati, "Tabib Banteng, Anda harus mencicipi yang pertama." Qin Mu tertawa terbahak-bahak. "Saudara tentu berhati-hati. Nama keluarga saya bukan Bull, nama keluarga saya adalah Qin dan nama saya hanya Mu." Ketika dia mengatakan itu, dia mengambil pil semangat dan memakannya. Baru saat itulah kedua kelelawar putih diyakinkan dan memakan pil semangat. Qin Mu kemudian menggunakan teknik penciptaan hantu dan teknik penciptaan bumi ayon untuk memukul 2 kelelawar putih untuk mengkatalisasi energi obat dan memperkuat jiwa mereka. Kedua kelelawar putih itu merasa jauh lebih nyaman, dan luka-luka mereka memang berkurang. Qin Mu menyempurnakan pil semangat lagi, dan Fu Yuchun membuatnya makan satu lagi. Kelelawar putih ini jauh lebih berhati-hati daripada adiknya Fu Yuqiu. Qin Mu menurut dan makan 1 pil semangat. Saat itulah kedua kelelawar putih memakan sisanya, menyembuhkan lebih banyak dari luka-luka mereka. Pada saat ini, beberapa dukun hebat yang dikejar sampai di sini datang menyerang tanpa salam. Kedua kelelawar putih itu masih mengalami luka-luka parah, yang eksternal setidaknya telah dirawat. Qin Mu mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan jari. Pedang tanpa beban bergegas keluar di dukun besar. Para dukun besar melihat serangan murahan dan semua tertawa keras. Seberapa miskin adalah Master Sekte Qin Iblis Surgawi untuk benar-benar hanya memiliki pedang roh dari 6 arah realm. Yah, tidak apa-apa, itu akan membuat lebih mudah bagi kita saudara untuk mencapai prestasi besar. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, sepotong hujan putih yang bersinar datang dari punggung Qin Mu saat 8.000 pedang bergerak serentak dan bergegas ke langit dari karung Taoti. Pedang berbalik ke arah para dukun dan bergegas, menenggelamkan target mereka dengan deru. Qin Mu menjentikan jari telunjuknya ke atas, dan pedang riang terbang kembali ke sarung pedang. 7.999 pedang itu kemudian segera menyusul ke dalam karung Taoti. Di tempat pedang berharga itu mendarat, tidak ada satupun mayat lengkap yang bisa dilihat. Kedua kelelawar putih itu menatap dengan mata terbuka lebar, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun.
Itu adalah pemandangan yang agung ketika para prajurit kekaisaran barbarian telah mengeksekusi pelet pisau mereka dan menebas pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya pada musuh, tapi kepala banteng fisikan ini sebenarnya adalah 100 tentara pria sendirian, mengirim ribuan pedang terbang ke arah musuhnya. Para dukun besar telah menderita dan mati secara tidak adil di bawah serangannya. Karena dukun besar ini menemukan jalan mereka di sini, para dukun harus dekat, tidak baik untuk tinggal di sini lagi. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia berkata kepada dua kelelawar putih, teman-teman Dao, mari kita cepat maju. Dua kelelawar putih mengikutinya sambil saling melirik. Fu Yuqiu tersenyum dan bertanya, baru saja dua orang mengatakan Anda Master Sekte Qin dari Sekte Iblis Surgawi. Qin Mu duduk di punggung naga kilin dan terus memperbaiki pil semangatnya tanpa khawatir. Itu benar. Namun, kami menyebut diri kami Sekte Suci Surgawi. Kami pernah bertemu orang-orang yang menyebut diri mereka Sekte Suci Surgawi di tempat ini. Sekelompok orang emas yang menghadap mereka juga memanggil mereka Sekte Suci Surgawi. Jika Anda adalah penguasa sesat manusia, bukankah Anda dari keluarga Mars? Qin Mu membubarkan bentuk Mars Saffron-nya dan mendapatkan kembali penampilan aslinya dengan senyum. Betul. Saya awalnya manusia, saya hanya menggunakan transformasi Dewa Sekte Iblis Surgawi untuk berubah menjadi bentuk Mars. Dua kelelawar putih mengeluarkan air liur, dan hati mereka terhubung. Ketika luka kita sudah sembuh, kita akan memakannya. Kami akan memakannya barang langka. Qin Mu selesai memperbaiki pil semangat, tapi dia tidak memberikannya pada dua kelelawar putih. Dia hanya makan satu sendiri tanpa memberikan yang tersisa. Fu Yuchun bingung. Mengapa Master Sekte Qin tidak memberi kita pil semangat? Qin Mu tersenyum. Batch pil semangat ini digunakan untuk mendetoksifikasi racunku sehingga tidak perlu memberikan pil apapun untuk kalian berdua. Mendetoksifikasi racun? Fu Yuchun bergetar dan tergagap. Racun apa? Tentu saja itu racun dalam dua batch pil roh yang kuberikan padamu, jelas Qin Mu. Wajah kedua kelelawar putih itu langsung menghitam, tetapi tepat ketika mereka akan menerkamnya, mereka merasakan jiwa mereka mati rasa dan tubuh mereka tersentak karena rasa sakit. Keduanya jatuh ke tanah dan bergerak tanpa henti. Naga kilin mencibir dan berkata, dua burung bodoh, untuk benar-benar berani makan pil roh guru sekte, benar-benar bertindak sembrono. Kedua kelelawar putih itu geram dan berkata serempak sambil berbaring di lantai, lemak sialan. Kau burung bodoh. Fatih Dragon, tidak semua yang tumbuh sayap adalah burung, mereka bukan burung. Qin Mu meraih dua kelelawar putih dan meletakkannya di punggung naga kilin, teman Dao. Bah, kedua kelelawar putih itu sangat kesal. Racunku hanya menyusup ke kedua jiwamu. Ini adalah racun jiwa baru yang saya kembangkan dan Anda berdua sedang mengalami flare pertama. Setelah 10 kali gejolak, jiwamu akan terkoyak oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Qin Mu berseri-seri pada mereka. Racun jiwa berbeda dari racun normal karena ia mereproduksi dirinya di dalam jiwa. Setiap kali ia menyala, toksisitasnya akan menjadi 10% lebih besar. Saya memiliki penawarnya di sini yang dapat meniadakan dengan tepat 10% tambahan toksisitas. Dia mengeluarkan dua pil semangat dan mengiris sepotong kecil dari masing-masing, memasukkannya ke mulut kedua kelelawar. Dia kemudian memukul dan menghancurkan dua pil semangat menjadi bubuk. Dia tidak meninggalkan obat penawar di tubuhnya dengan khawatir bahwa dua kelelawar putih itu tiba-tiba akan membuat langkah mematikan pada dirinya, membunuhnya untuk merebut penawarnya. Hanya jika dia memperbaiki penawarnya tepat sebelum racun jiwa di kelelawar putih menyala, dia bisa mengendalikan mereka. Racun jiwa di tubuh kelelawar ditekan oleh penawarnya, dan rasa sakit yang hebat lenyap. Mereka berdiri dengan wajah gelap. Setelah beberapa saat, Fu Yuchun berkata, kami mengakui kekalahan, namun, kami hanya akan melindungi Anda di lembah hantu. Setelah kamu keluar, kita akan berpisah. Kesepakatan. Qin Mu setuju tanpa ragu-ragu sesaat dan memperbaiki batch pil, melemparkannya ke dua kelelawar putih. Dia kemudian melemparkan sebotol air liur naga kepada mereka juga untuk menyembuhkan luka luar mereka sambil berkata, oleskan air liur naga di luar dan mengkonsumsi pil semangat, luka Anda pada dasarnya akan sembuh. Dua kelelawar putih mengkonsumsi pil semangat dan menerapkan air liur naga pada luka mereka. Dalam waktu singkat, luka-luka mereka benar-benar pulih hampir sepenuhnya. Telinga Fu Yuqiu berkedut, dan dia memperingatkan, hati-hati, ada serangga jiwa di bawah tanah. Sangat berlemak, jangan menginjak tanah. Awan api segera muncul di bawah kaki naga kilin, mengangkatnya dari tanah. Qin Mu menundukkan kepalanya untuk melihat dan melihat tentakel salju putih telah keluar dari tanah, melambai-lambai dengan lembut. Jenis organisme yang luar biasa ini sangat aneh. Wajah bengkok kadang-kadang muncul di tentakel putih salju, dan mereka akan membuka mulut mereka untuk mengeluarkan jeritan sengsara yang menyerang jiwa orang. Kedua kelelawar putih itu memekik serentak, dan gelombang suara hening menghantam tanah. Getaran keras langsung datang dari bawah, dan seekor serangga besar yang ditutupi tentakel muncul dengan separuh tubuhnya di atas tanah dan separuh lainnya di bawah tanah.
terguncang sampai mati oleh gelombang suara dua kelelawar putih. Serangga meleleh dan segera menjadi tumpukan air yang diserap oleh tanah. Ketika itu terjadi, banyak manusia kecil keluar dari tubuhnya dan wajah-wajah berlari ke segala arah, berubah menjadi gumpalan asap hijau. Qin Mu terperangah. Apa bentuk kehidupan aneh ini? Asal-usul lembah hantu sangat kuno. Saya sudah mendengar dari leluhur saya bahwa ini adalah tempat yang terhubung dengan Youdu. Dewa-dewa kuno telah membuka jalan ke dunia lain, dunia Youdu, Fu Yuchun menjelaskan. Ini akhirnya membiarkan beberapa hal dari Youdu masuk. Para dewa telah melelahkan upaya untuk menyegel tempat ini dan ras dewa kelelawar putih kami diperintahkan untuk tetap berjaga di sini, untuk tidak membiarkan makhluk hidup Youdu menerobos penghalang dunia dan masukkan tempat ini. Namun, di generasi kita, hanya kita berdua yang tersisa. Kedua kelelawar putih itu saling memandang dengan ekspresi pahit. Kedua wajah mereka berkerut sampai mereka seperti dua mandarin kering. Mereka berdua laki-laki dan bagaimana mereproduksi generasi masa depan telah menjadi masalah terbesar mereka. Qin Mu tertegun sejenak, lalu berkata, saya tidak berharap teman-teman Dao menjadi penjaga dunia ini. Namun, Anda berdua adalah saudara dan lelaki, yang akan menjaga lembah hantu setelah Anda mati. Jangan bilang itu, kedua kelelawar putih itu berkata serempak. Baiklah kalau begitu. Qin Mu tidak membicarakan hal ini lagi dan malah bertanya, apakah Anda masih ingat kejadian 16 tahun yang lalu? Apakah sesuatu seperti meteor datang dari luar angkasa, menabrak tempat ini? Ada insiden seperti itu, hal yang tidak diketahui telah menembus segel yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dari ras kelelawar putih, kata Fu Yuqiu. Kami telah pergi untuk melihat sebelumnya, tetapi tempat itu sangat berbahaya. Beberapa orang datang sesudahnya dan kami makan beberapa dari mereka. Namun, ada lebih banyak yang masuk lebih dalam, tetapi sedikit dari mereka yang keluar. Roh Qin Mu sangat terbangun, dan dia segera bertanya, apa yang jatuh dari langit? Sebuah kapal. Setengah dari itu sekarang terjebak di Youdu dan setengahnya lagi di tanah di sini. Sebuah kapal? Mungkinkah itu dari desa Riang? Qin Mu sedikit bersemangat. Kepala desa dan yang lainnya telah menemukan kapal yang sangat besar, tetapi dihancurkan sehingga mereka tidak bisa pergi ke desa Riang. Jika kapal ini berasal dari desa Riang, tidak bisakah dia pergi ke kampung halamannya? Dua kelelawar putih memimpin dengan marah. Mereka terbang diam-diam, jadi jika Qin Mu tidak hati-hati, dia tidak akan melihat di mana mereka terbang. Saat berikutnya, akan ada gemerisik dan dua kelelawar akan menggantung dari pohon atau tebing sebelum mengepakkan sayap mereka dengan diam-diam. Bentuk kehidupan di lembah hantu sangat luar biasa, dan serangan mereka sangat aneh. Namun, karena dua kelelawar putih adalah penjaga di sini, mereka tahu setiap detail tentang tempat ini. Dengan mereka memimpin, perjalanan Qin Mu bebas dari segala bahaya. Kadang-kadang, kedua bersaudara itu bahkan akan menangkap makhluk aneh di lembah hantu untuk memakannya. Ketika keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya, untuk benar-benar bertemu penyu penggerak. Qin Mu melihat dua bersaudara terbang di atas danau sebelum menyelam ke dalam air untuk menyeret raksasa. Itu adalah serangga berbentuk segi enam dengan tanda-tanda segi enam aneh di tubuhnya yang memiliki pola teratur. Di depan, ada dua penjepit besar yang sangat kuat. Ada telur serangga putih yang seukuran manusia di punggungnya. Beberapa telur sudah terbuka, dan sepertinya seseorang telah membukanya dengan rapi dari luar. Kemampuan penyu penggerak itu mencengangkan, dan itu tidak mau terbawa oleh dua bersaudara. Penjepitnya melaju ke depan dan menyebabkan ledakan yang menggelegar. Baut petir muncul dari udara terkompresi, dan petir berderak saat mengelilingi kura-kura. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Penyu penggerak bahkan memuntahkan cairan beracun yang melelehkan semua yang ada di tanah, baik itu tanah atau batu. Hati Qin Mu bergetar. Kemampuan kura-kura penggerak ini tidak lebih lemah dari naga kilin. Cairan beracun itu sangat mengerikan karena bisa melelehkan semuanya. Kemampuan naga kilin kuat, dan dia terletak di antara realm bintang 7 dan alam surgawi. Namun, Celestial Being Realm tidak akan mampu menahan toksisitas penyu penggerak. Namun, kemampuan kedua kelelawar putih itu lebih kuat. Dampak gelombang suara dari mulut Fu Yuqiu membuat kura-kura bor pusing karena getaran. Kedua bersaudara itu kemudian melompat ke punggung kura-kura penggerak dan membuka dua telur serangga seolah-olah mereka membuka pintu di kulit telur. Dua kelelawar putih melompat masuk dan mengerang. Mereka kemudian melambai pada Qin Mu dan naga kilin. Masuk, cepat masuk. Qin Mu ragu-ragu sebelum membawa kilin naga ke punggung penyu penggerak itu. Fu Yuchun menjulurkan kepalanya yang berbulu keluar dari kulit telur seperti tikus yang baru saja lahir dan menyentakkan telinganya. Temukan telur dan cepat sembunyikan di dalamnya, karena penyu penggerak ini akan bangun. Orang ini ahli dalam berenang dan tuan di dalam air. Dia akan membawa kita ke sungai dari danau dan berenang menuju jurang yang dalam di danau. Sarangnya ada di sana. Qin Mu ragu-ragu. Tidak bisakah aku berdiri di punggungnya? Binatang ini sangat waspada, tetapi cintanya kepada anak-anaknya adalah yang terbesar.
Jika kita bersembunyi di telur ini, dia tidak akan menyerang kita. Juga, segala hal lain yang menyerang kita akan terbunuh olehnya, Fu Yuchun menjelaskan. Qin Mou memandang kilin naga dan bertanya, bisakah kamu mengecilkan tubuhmu? Tubuh naga kilin hanya 6 meter lebih kecil dari kura-kura bor, jadi dia pasti tidak bisa bersembunyi di telur dengan ukurannya saat ini. Naga kilin mendengus dan mengguncang tubuhnya, menyebabkannya menyusut perlahan. Master Sekte sedang meremehkanku. Saya diajar oleh Patriarch, jadi tentu saja, saya bisa mengubah ukuran saya sesuka hati. Dia menyusut menjadi seukuran anjing besar, yang merupakan batasnya. Dengan perutnya yang besar, dia terus mengeksekusi teknik, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa saat, dia bergumam, Kultus Master, apakah Anda pikir ini baik-baik saja? Qin Mou memandang pria berbentuk bola dan mengambil telur terbesar. Dia membuka sampul dan membawa kilin naga ke atas, mencoba memasukkannya. Sudah lama sejak aku dibawa, kata naga kilin sambil mengenang masa lalu. Qin Mou memaksa perut pria itu masuk dan didorong ke bawah dengan kekuatan, tetapi naga kilin terjebak dan tidak bisa pergi ke arah manapun lagi. Qin Mu sangat marah dan menempatkan penutup berbentuk telur putih di kepala naga kilin. Tetap di posisi ini dan jangan bergerak. Naga kilin tidak berani bergerak dengan cangkang di kepalanya. Dia berkata dengan menyedihkan, Kultus Guru, Anda tidak akan mengurangi makanan saya, kan? Saya masih tumbuh. Qin Mou membuka kulit telur untuk dirinya sendiri dan melompat masuk. Sepertinya ada sesuatu seperti putih telur di dalam dan itu sebenarnya sangat nyaman. Itu adalah perasaan mengkonsumsi pil semangat dan obat-obatan roh. Dia bisa merasakan beberapa energi halus masuk dari pori-porinya dan masuk ke otot-ototnya, pembuluh darah, meridian, 5 visera, dan 6 usus, menyehatkan tubuh, rambut, dan kulitnya. Energi-energi itu bahkan memasuki jiwanya dan menyehatkannya. Qin Mou berdiri dengan takjub dan mencoba mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa dan langsung merasakan lebih banyak energi yang datang dari putih telur, memungkinkan roh primordialnya tumbuh lebih kuat. Putih telur ini lebih baik daripada pil roh atau obat ajaib apapun. Jika saya bisa bersembunyi di dalam sini untuk berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, roh primordial saya mungkin akan menjadi sangat kuat. Dia melihat ke arah telur-telur lainnya dan melihat bahwa sebagian besar sudah kosong. Kemungkinan besar kura-kura penggerak lainnya telah matang dan meninggalkan cangkangnya. Hanya ada 2 hingga 3 telur lainnya yang belum matang. Bagus, aku akan mencuri telur-telur ini ketika kita mencapai tujuan kita. Tepat saat dia memikirkan ini, kura-kura penggerak besar itu bangun dan mengayunkan kepalanya sebelum menyelam kembali ke danau. Danau ini adalah salah satu anak sungai, dan ketika kura-kura penggerak menyelam ke dalam air, ia berenang ke arus utama dan pergi bersama sungai, berenang ke tempat di mana 2 sungai bertemu. Air sungai ini sangat aneh. Ada semua jenis kehidupan Youdu yang hidup di dalamnya. Ada serangga panjang dengan mata menutupi seluruh tubuhnya, seekor ikan besar yang memiliki otot dan tidak ada sisik di tubuhnya, serangga aneh yang ditutupi dengan tentakel dengan mulut dengan kait di ujungnya, dan juga beberapa hal yang mengambang seperti jiwa. Qin Mou juga melihat beberapa teratai mengambang di permukaan sungai. Beberapa dari mereka layu dan menumbuhkan kepala biji teratai. Dari biji itu keluar kepala bayi putih dan gemuk. Bokong mereka telanjang saat mereka menari-nari dan terkikik, tampak murni dan polos. Tiba-tiba, salah satu bayi membuka mulutnya lebar-lebar, dan lidah sepanjang 20 meter berayun keluar dan membungkus ikan aneh di air. Lidah itu kemudian terayun kembali ke udara, dan bayi itu memakan ikan aneh dalam sekejap, hanya menyisakan tulang ikan untuk tenggelam ke dasar sungai. Setelah bayi itu penuh, dia sekali lagi menari dan terkikik. Namun, tak lama kemudian, seekor burung besar turun dan mengambil bayi itu, mengangkat kepalanya untuk menelannya. Apa semua monster ini dari dunia Youdu? Qin Mou bergidik. Akhirnya, kura-kura penggerak ini membawa mereka ke lubang yang dalam yang disebutkan oleh 2 kelelawar putih. Alih-alih disebut lubang yang dalam, itu akan lebih baik digambarkan sebagai jurang maut. Kedua sungai bertemu di sana, dan air turun ke jurang, bergemuruh terus-menerus. Ketika mereka akan jatuh ke jurang, kura-kura penggerak tiba-tiba melompat keluar dari air dan ke udara. Dengan sebuah gerakan, itu membuka 2 sayap yang keras dan di bawahnya ada 2 sayap yang lembut. Yang terakhir tajam seperti pisau cukur. Mereka gemetar dan bersenandung ketika kura-kura itu terbang ke bawah, langsung ke dalam jurang. Qin Mou dan sisanya dilemparkan ke bagian dalam telur, yang terjebak di sayap yang keras. Ketika kura-kura borel terbang, sayap yang keras tidak bergerak, hanya sayap yang lembut yang terus mengepak. Dari dalam telur, Qin Mou melihat sekeliling dan melihat jamur besar tergantung di dinding jurang, memuntahkan spora. Mereka bersinar dan melayang di udara seperti dandelion. Ikan besar terkadang melompat keluar dari air terjun yang mengamuk untuk memakan spora yang bersinar. Saat mereka melakukan itu, tubuh mereka akan membengkak di udara dan meledak. Jamur besar akan tumbuh keluar dari tubuh mereka. Jamur itu sangat aneh. Mereka hanya meledakkan bagian bawah ikan atau serangga,
meninggalkan bagian atas tubuh mereka baik-baik saja. Karena itu, makhluk-makhluk itu masih hidup. Hanya penampilan estetika mereka yang dihancurkan, karena tubuh bagian bawah mereka telah menjadi jamur. Akar panjang tumbuh dari jamur, dan mereka mengepak di udara. Beberapa dari mereka mendarat di tebing dan segera menumbuhkan akar mereka di sana. Ikan dan serangga yang kemudian tumbuh dari jamur membantu berburu, menciptakan semacam simbiosis yang aneh. Penyu penggerak terus terbang ke bawah dengan penerangan jamur aneh. Mereka adalah satu-satunya yang mencegah jurang dari kegelapan total. Setelah beberapa mil ke bawah, mereka akhirnya tiba di dasar jurang. Di sana sangat lembab, dan sekitarnya dipenuhi dengan pilar kristal bercahaya. Mereka tembus cahaya dan berkilau, dengan kilau menawan yang menerangi seluruh bawah tanah. Penyu penggerak telah membangun sarang di atas sepotong pilar kristal besar dan mendarat di sana. Sama seperti itu, sekali lagi terpana oleh gelombang suara Fu Yuqiu. Kinmu, yang telah menyerap semua energi di dalam, melompat keluar dari telur tampak segar. Dia segera pergi ke depan dan memetik 3 telur lainnya yang masih penuh, memasukkannya ke dalam karung Taotie-nya. Master Sekte, aku tidak bisa keluar. Naga Kilin memanggil dengan menyedihkan. Kinmu pergi ke depan dan menarik kedua telinga naga itu, menghabiskan semua kekuatannya untuk menariknya keluar. Dia berkata dengan marah, jika Anda terus menjadi begitu gemuk, saya akan mulai memberi Anda kotoran. Aku hanya sedikit kokoh, aku tidak gemuk, gumam naga Kilin dengan suara kecil. Kedua kelelawar putih itu terbang ke atas tanpa suara dan berkata, kapal itu jatuh dari luar angkasa dan menciptakan lubang yang dalam ini. Ketika mencapai bawah tanah, ia meluncur cukup jauh dan memecahkan penghalang menyegel Youdu. Kapal itu tepat di depan, tidak jauh lagi. Namun, sebagian besar bentuk kehidupan Youdu tinggal di sana. Dengan mengikuti aliran bawah tanah, kita akan dapat menjangkau mereka. Kinmu mengikuti 2 kelelawar putih, dan mereka benar-benar tidak berjalan jauh sebelum melihat mayat terdampar di pantai. Mereka berasal dari praktisi kuat Istana Emas Roland, dan berdasarkan kondisi pembusukan tubuh, mereka seharusnya sudah mati belum lama ini. Kinmu memiliki 2 kelelawar putih untuk memimpinnya, jadi dia tidak menemui bahaya, tetapi jika dia ingin menyeberangi lembah hantu dan mencapai tempat ini sendiri, itu akan jauh lebih berbahaya. Mereka yang mencapai tempat ini pada dasarnya semua ahli, dan yang terendah dari mereka adalah di 7 bintang realm. Sayang sekali bahwa mereka tidak bisa melihat kapal sebelum mereka mati. Tidak lama kemudian, Kinmu melihat beberapa kerangka, dan dari barang-barang mereka menghakimi mereka untuk menjadi murid pemuja setan surgawi. Dia menghela nafas dan hendak mengambil beberapa batu untuk menguburkannya ketika batu itu tiba-tiba lari, lenyap dengan cebakan ke sungai. Mereka berjalan di depan, sampai tiba-tiba mereka mendengar suara Buddha berlama-lama di ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat suara Buddha datang dan melihat 2 biarawan tua berjubah kuning duduk bersila di atas pilar-pilar batu. 2 kuil telah dipahat dari pilar-pilar batu, dan kedua biksu tua itu duduk di sana dengan alis mereka yang panjang tergantung di luar kuil. Suara Buddha berdering terus-menerus dari tubuh mereka, sementara sinar Buddha terkadang cerah dan terkadang redup, membela terhadap iblis Ki yang melonjak. Biksu biara petir besar, kata Kinmu heran. Mereka sudah mati. 2 saudara laki-laki kelelawar kulit putih juga heran. Fu Yuqiu berkata, kedua keledai botak ini berlari ke sini dengan kemampuan mereka yang sangat tinggi. Mereka mengatakan bahwa mereka datang ke sini atas perintah Rulai untuk membantu kami menekan gerakan yang tidak biasa dari Youdu, mencegah bentuk kehidupan Youdu kehabisan untuk membahayakan semua makhluk hidup. Kami tidak bahagia, tetapi kami tidak bisa mengalahkan mereka, jadi kami membiarkan mereka tinggal di sini. Mereka duduk di sini selama lebih dari 10 tahun dan banyak membantu kami. Ada beberapa kali segelnya hampir putus dan mereka membantu kami menekannya. Tidak pernah saya harapkan mereka mati karena kelelahan. Fu Yuchun menghela nafas. Kami dulu berpikir mereka enak, tapi sekarang aku tidak mau memakannya sama sekali. Kapal yang jatuh dari luar angkasa itu tepat di depan. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan tubuhnya sedikit gemetar. Ruang bawah tanah sangat luas, dan ada gunung di depan yang tampak seperti tubuh bagian atas patung raksasa. Itu luar biasa besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi batu-batuan hitam pekat, tetapi hidung, mata, mulut, dan telinga semuanya dipahat secara detail. Karena hanya tubuh bagian atas yang dapat dilihat, tubuh bagian bawah harus dikubur di tanah. Kalau tidak, sama sekali tidak terpahat. Di belakang patung itu, sebuah kapal kuno melayang di udara. Setengahnya ada di ruang bawah tanah sementara separuh lainnya telah melewati gerbang besar. Ada segel sarang lebah di atasnya, tetapi haluan kapal ini telah menembus mereka, memasuki dunia lain. Segel itu pastilah segel Youdu yang disebutkan oleh kelelawar putih itu. Dewa-dewa kuno pasti telah membuka lorong dari dunia nyata ke dunia Youdu yang mengakibatkan invasi bentuk kehidupan dari Youdu, sehingga para dewa tidak punya pilihan selain untuk menutup tempat ini. Ras dewa kelelawar putih kemudian diperintahkan untuk tetap berjaga-jaga,
dan kehidupan di sana tenang sampai kapal itu tiba dan memecahkan segel. Dari kelihatannya, segel itu melonggarkan, terutama di tempat kapal menyentuh mereka. Banyak retakan muncul di sana. Tidak hanya itu, ada juga masalah bentuk kehidupan Youdu memasuki Great Ruins melalui kapal. Berbentuk aneh, mereka akan turun kapal dari waktu ke waktu. Beberapa membentangkan sayapnya untuk terbang sementara yang lain melompat turun dari kapal. Namun, mereka tidak sampai jauh sebelum segel sarang lebah akan menyala dengan cahaya yang terang, secara diam-diam memotong kepala makhluk-makhluk hidup itu. Patung dewa besar, gerbang, kapal besar, anjing laut sarang lebah, bentuk kehidupan Youdu, dunia bawah tanah ini tampak aneh dan beraneka ragam. Gerbang ini terlihat agak akrab. Qin Mou memeriksa gerbang besar ke atas dan ke bawah, merasa bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, namun dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Bagaimana dua biksu terkemuka itu mati? Dia sedikit mengernyit. Kemampuan kedua biku terkemuka jauh lebih unggul daripada dua kelelawar putih, dan sejak mereka datang untuk menjaga tempat ini di bawah perintah Rulai, semuanya menjadi damai. Jadi mengapa mereka tiba-tiba mati? Dua kelelawar putih mengatakan bahwa mereka telah mati karena kelelahan, tetapi dari kelihatannya, ada lebih dari itu. Agar tubuh jasmani para biku tua dapat bertahan melawan iblis Ki Youdu dengan agama Buddhisme setelah kedua biku itu meninggal, kemampuan mereka harus mencapai alam yang sangat tinggi. Bahkan jika mereka bukan penguasa sekte alam jembatan ilahi, mereka tidak mungkin jauh dari itu. Akan sulit bagi eksistensi seperti itu untuk mati karena kelelahan terhadap invasi iblis Ki. Mungkinkah ada beberapa bentuk kehidupan yang mengerikan yang memasuki dunia ini melalui kapal dan membunuh dua biksu tua? Atau apakah itu karena sesuatu telah menyerang anjing laut dengan geram dan kedua biku itu kelelahan sampai mati dengan menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertahan? Tidak peduli apa itu, ini bukan hal yang baik. Jika Qin Mou mendekati kapal, dia yakin akan ada bahaya yang disembunyikan di bawah yang lain. Youdu, dunia hitungan bumi, tempat di mana jiwa-jiwa berada. Utusan hitungan bumi membimbing jiwa-jiwa yang telah mati di dunia ini untuk Youdu, dan mereka adalah pembawa maut. Saya pernah melihat utusan maut, dan mereka adalah tua-tua yang aneh melipat kapal kertas dalam kegelapan reruntuhan besar. Meskipun mereka aneh, mereka dianggap damai. Selama seseorang tidak mengganggu tugas mereka tidak akan menyulitkan orang yang masih hidup. Qin Mou memeriksa sekitarnya. Tampaknya dunia hitungan bumi Youdu memiliki aturan dan regulasi uniknya sendiri. Utusan maut beroperasi menurut mereka, dan penghitungan bumi tidak mengganggu dunia nyata. Dalam hal itu, apa saja bentuk kehidupan Youdu ini di lembah hantu? Namun, ada ki iblis dan aura aneh lainnya yang keluar dari kapal, dan suara mengerikan terdengar dari dalam sana. Itu seperti banyak jiwa terkutuk yang menderita di Youdu berteriak. Qin Mou menenangkan diri, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia berubah menjadi makhluk dengan tubuh ular dan gulungan di tangannya sementara gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Ekor ularnya merayap ke depan, naik ke langit, menghindari patung dewa di depan untuk memasuki kapal. Kedua kelelawar putih melompat kaget dan segera mengepakkan sayap mereka untuk memeriksa Qin Mou dengan penasaran. Berubah, dia telah berubah lagi. Dia adalah seekor sapi, lalu dia berubah menjadi manusia, dan sekarang dia telah berubah menjadi ular. Pintu ini aneh. Biarkan aku masuk dan melihatnya. Fu Yuchun berkata dengan rasa ingin tahu, berencana untuk mendorong gerbang surga pengaruh terbuka untuk melihatnya. Di balik gerbang adalah dunia Youdu. Jika Anda ingin mati dan membiarkan jiwa Anda memasuki Youdu, Anda bisa pergi dan membuka gerbang. Kata Qin Mou tegas. Ketika dia mengatakan ini, hatinya bergetar hebat ketika dia berhenti di udara sambil melihat gerbang besar di depannya dengan linglung. Pengaruh gerbang surga. Gerbang ini yang disegel oleh sarang lebah adalah gerbang pengaruh surga. Karena sudah begitu, lalu apa patungnya? Qin Mou menoleh ke belakang dengan susah payah dan melihat patung dewa. Bukankah patung dan gerbang pengaruh surga cocok dengan penampilan Qin Mou saat ini? Ini bukan patung, itu seseorang yang telah dengan sempurna mengolah bentuk Saturnus berdaulat, seperti aku. Pikiran Qin Mou meledak. Meskipun bentuk Saturnus berdaulat selalu memiliki kepala manusia dan tubuh ular, tidak semua orang bisa mengolah pengaruh-pengaruh langit dan gulir di tangan. Bahkan Imperial Preceptor yang dikenal sebagai orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun belum berhasil mengolah bentuk ini. Ini adalah bentuk yang paling sempurna. Qin Mou pernah berpikir bahwa ini adalah simbol tubuh tuan dan juga alasan untuk kepercayaannya bahwa Imperial Preceptor tidak pernah sekuat dia. Dan sekarang, dia bertemu dengan eksistensi lain yang telah berhasil menumbuhkan pengaruh gerbang surga. Apakah ini tubuh tuan kuno? Mengapa dia membatu? Mengapa dia berubah menjadi kondisi seperti itu? Qin Mou berdiri di udara diam-diam dan memandangi patung dewa. Tapi itu bukan patung dewa. Itu adalah dewa dalam bentuk Saturnus Saffron yang membatu. Setengah dari tubuhnya harus dikubur di bawah tanah. Pengaruh gerbang surganya telah menjadi gerbang yang menghubungkan Youdu dan dunia nyata,
tetapi sulit untuk mengatakan mengapa gerbang itu kehilangan kendali. Ini menghasilkan bentuk-bentuk kehidupan Youdu yang mengalir keluar dari pintu dan menciptakan kekacauan di dunia nyata, sehingga para dewa kuno tidak punya pilihan selain untuk menutup gerbang ini. Kalau begitu, bagaimana dia membantu dan siapa yang membantu dia? Qin Mu sedikit bingung. Apa yang bangsawan kuno ini temui jatuh ke dalam keadaan seperti itu? Mengapa gerbang surga tidak memengaruhi dan menghilang setelah dia meninggal? Mengapa itu menjadi gerbang antara Youdu dan kenyataan? Kelelawar putih mengatakan para dewa kuno telah membuka gerbang antara Youdu dan kenyataan, tetapi apa artinya itu? Apakah kedua kelelawar tahu tentang kejadian yang terjadi saat itu? Qin Mu menenangkan diri dan meninggalkan semua pikiran berantakan di kepalanya. Dia membalikkan tubuhnya dan meluncur ke kapal itu. Banyak hal yang dianggap aneh oleh generasi sekarang pada tahun-tahun sebelum bencana reruntuhan besar. Insiden-insiden itu telah lama menjadi sejarah yang terbentang di debu, berubah menjadi misteri yang menunggu generasi mendatang untuk mengungkap kebenaran. Qin Mu masih sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap rahasia di balik segalanya. Dia terbang ke kapal dari luar angkasa, dengan hati-hati mendekati kapal itu. Semakin dekat dia, semakin dia merasakan besarnya kapal. Tentu saja, bila dibandingkan dengan kapal Sun dan kapal bulan, kapal ini tidak dianggap apa-apa, tetapi jika dibandingkan dengan kapal terbang Kekaisaran Perdamaian Abadi, kapal ini jauh lebih besar. Kapal ini sepertinya bukan sesuatu dari dunia fana. Ada semua jenis ran aneh yang tercetak di tubuhnya. Meskipun banyak ran telah dihancurkan, masih ada beberapa ran yang menyala dengan kehidupan sesekali. Antara pencahayaan dan keluar, bentuk ran akan berubah. Jika Qin Mu mengamati mereka secara detail, dia kemungkinan akan menduga beberapa keajaiban dari transformasi mereka. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengamati tanda ran. Dia diam-diam naik ke buritan kapal dan melihat banyak bagian kapal yang sudah hancur. Tubuh utama masih utuh. Segel sarang lebah yang ditinggalkan oleh para dewa kuno tidak menargetkan dia atau kelelawar. Segel itu seharusnya hanya ditargetkan pada bentuk kehidupan Youdu dan tidak menimbulkan ancaman bagi bentuk kehidupan dunia nyata. Qin Mu mendarat di tanah. Di belakangnya, Kilin Naga dan dua kelelawar putih juga mendarat di geladak. Ada cairan hijau di mana-mana di geladak, memancarkan cahaya redup. Qin Mu secara tidak sengaja merayap menjadi satu genangan air dan segera mengelak ke satu sisi. Dia menemukan bahwa benda seperti sutra sedang ditarik keluar dari cairan lengket. Fu Yuqiu mengambil segenggam cairan lengket dan menghirup. Seharusnya itu sisa-sisa serangga yang terbunuh. Naga Kilin mengguncang tubuhnya dan bola api betulan terbang keluar, membakar habis semua cairan lengket di geladak. Tiba-tiba, bola setan Qi terbang keluar dari haluan kapal, dan api naga Kilin yang sebenarnya langsung padam. Fu Yuqiu dan Fu Yuchun buru-buru melintas ke depan Qin Mu, membuka mulut mereka untuk mengeluarkan pekikan diam yang berbenturan dengan Qi iblis itu. Sebuah kekuatan besar yang tak terbayangkan datang menyapu untuk meniup kedua kelelawar putih itu. Bahkan Qin Mu dan naga Kilin di belakang mereka terangkat ke udara. Masing-masing dari mereka mendarat di tanah dan tampak kepala dengan khawatir. Kegelapan membanjiri ke depan seolah-olah memiliki kesadaran, mendekati mereka. Naga Kilin menggeram dan bergetar. Retakan keluar dari tubuhnya saat dia mengembang, dan sisik naga mengeluarkan suara menusuk saat mereka saling bersentuhan. Dalam sekejap, dia mengungkapkan bentuk aslinya dan berubah menjadi setengah naga setengah Kilin raksasa. Api dan kilat meledak dari tubuhnya dan melonjak menuju kedalaman kapal. Naga Kilin membuka mulutnya, memuntahkan api dan kilat. Kemampuannya luar biasa, dan bahkan para ahli alam celestial harus sementara menghindari ujung tombak serangan ini. Namun, itu mendarat ke kegelapan yang membanjir seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, tidak membuat riak sama sekali. Dua kelelawar putih mengepakkan sayap mereka dan berputar di udara. Rambut putih halus di tubuh mereka langsung terbang seperti hujan, menembak ke dalam kegelapan seperti jarum putih yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kedua kelelawar itu memanggil rambut itu kembali, namun tidak peduli apa yang mereka lakukan, rambut itu tidak akan kembali. Untuk sesaat, mereka seperti dua tikus besar yang telah mencukur semua rambut mereka, berdiri di tempat terbuka dan menggigil. Kegelapan masih terus mengalir ke depan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Tawa lembut datang dari dalamnya dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Itu bukan suara dewa, juga bukan suara iblis, dan itu jelas bukan mantra Buddha. Tiba-tiba, ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan dia mengucapkan satu-satunya kata Youdu yang dia tahu. Kegelapan tiba-tiba berhenti dan berhenti membanjiri mereka. Sebaliknya, itu dengan cepat mundur. Rambut halus yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali dan kembali ke tubuh kelelawar putih, membuat mereka tampak seperti landak. Kedua kelelawar putih itu bingung, tetapi mereka segera gemetar tubuh mereka untuk membiarkan rambut putih mereka masuk kembali ke dalam pori-pori mereka. Sementara itu Pangongso dan sekelompok dukun besar dan raja dukun telah berjalan ke pintu masuk jurang. Beberapa ratus praktisi seni ilahi dari Kekaisaran Barbarian ditinggalkan dengan kurang dari 100 orang.
Semua yang lain telah meninggal di hutan lembah hantu yang aneh dan tak terduga ini. Bahkan jika ada ekspedisi yang tak terhitung jumlahnya dari dukun-dukun hebat Istana Emas Roland yang telah menjelajahi tempat ini di masa lalu, eksplorasi berskala besar kali ini masih menghasilkan banyak korban. Bagi Pangongso, tidak masalah berapa banyak orang yang meninggal selama dia bukan salah satu dari mereka. Kehidupan para prajurit ini, dukun besar, dan bahkan raja dukun sekali pakai. Tujuan membawa semua orang ini adalah agar mereka melindunginya, menggunakan mayat mereka untuk membuka jalan ke pusat lembah hantu. Sebagai monster tua yang telah hidup selama 10.000 tahun, dia bisa mengabaikan kehidupan siapapun. Satu-satunya yang dia hargai adalah dirinya sendiri. Aku akhirnya di sini. Pangongso berdiri di sisi jurang dan menatap ke bawah dengan perasaan tergila-gila. Lembah hantu baru saja memasuki pandangannya 16 tahun yang lalu. Insiden sebuah kapal terbang dari luar angkasa menabrak lembah hantu telah menyebabkan perhatian 3 kekuatan. Istana Emas Roland, Pemujaan Iblis Surgawi, dan Biara Petir Besar telah mengarahkan pandangan mereka ke tempat ini. Namun, Sekte Iblis Surgawi tidak memiliki master kultus pada waktu itu, dan Biara Petir Besar tahu beberapa rahasia, sehingga tidak ada dari mereka yang datang untuk menjelajahi tempat itu. Pada saat itu, Pangongso sudah mendekati usia tua, dan karena dia menghargai hidupnya, dia tidak datang secara pribadi. Sebaliknya, ia bersembunyi di Istana Emas Roland untuk menunggu anak suci reinkarnasinya. Namun, pedang patah yang dibawa oleh seorang raja dukun dari lembah hantu telah membuatnya sadar bahwa kapal dari luar angkasa itu luar biasa. Begitu dia berhasil bereinkarnasi, dia pergi ke sini. Seolah-olah untuk membuatnya lebih mudah baginya, Han Ruandi sedang mempersiapkan untuk memobilisasi pasukannya di Kerajaan Perdamaian Abadi, dan Pangongso dapat meminjam kekuatan militer Han Ruandi untuk memasuki tempat itu. Gongmu, apakah kalian merasakannya? Pangongso bertanya dengan suara rendah. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang telah menghancurkan jiwa dan melahirkan bentuk kehidupan yang aneh ini. Ini adalah tanah suci terbaik bagi kami para dukun hebat untuk bercocok tanam. Di sampingnya, dukun-dukun besar dan raja-raja dukun merasakan denyutan dari jiwa mereka. Suasana di sini membuat jiwa, roh, dan roh primordial mereka menari kegirangan. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan jiwa dan roh. Energi roh yang melimpah dan energi jiwa di sini melampaui apa yang dapat mereka temukan di Istana Emas Roland. Sepanjang jalan, mereka telah bertemu dengan bentuk kehidupan aneh lembah hantu, yang seperti mimpi buruk bagi para prajurit barbarian di Empire. Namun, bagi dukun hebat ini, mereka seperti memindahkan pil suplemen. Tentu saja, pil semacam ini sedikit berbahaya. Menggunakan jiwa dan roh dari bentuk kehidupan lainnya adalah metode kultivasi asli para dukun hebat. Raja dukun Gongmu menghirup udara yang datang dari jurang dengan rakus. Energi roh di sana bahkan lebih kuat, dan dia berseru, jika Istana Emas Roland kami memperoleh pijakan di sini, kami akan dapat memperkuat kemampuan dukun besar kami 2 kali lebih cepat. Energi roh dan energi jiwa di sini bahkan membantu meningkatkan semangat primordial. Tak perlu dikatakan bahwa Istana Emas Roland yang kuat dalam jiwa dan roh juga kuat dalam roh purba. Pencapaian mereka dalam jiwa, roh, dan roh purba sangat mendalam. Alasan sakral lainnya dan bahkan biara petir besar jauh lebih rendah daripada mereka dalam hal ini. Hanya saja metode kultivasi mereka aneh, menggunakan jiwa dan roh makhluk hidup untuk berkultivasi, mereka selalu dikritik. Jika mereka bisa mengambil alih tempat ini, Istana Emas Roland pasti akan berkembang ke tahap yang tidak pernah terbayangkan dengan mengandalkan energi roh dan jiwa dari tempat ini. Munculnya tanah suci padang rumput pasti akan mencapai tahta dataran tengah, menekan semua tempat suci di bumi tengah. Yang penting bukan ini, itu kapal terbang dari luar angkasa. Tatapan Pangongso sedikit tergila-gila ketika dia berkata dengan lembut, yang menarikku bukanlah bagaimana meminjam energi roh dan jiwa untuk berkultivasi, tetapi bagaimana memecah melalui, untuk melampaui batas manusia dan menjadi dewa. Kapal ini seharusnya memiliki apa yang saya inginkan. Itu datang dari luar angkasa. Dia tidak mengatakan lebih banyak dan melompat. Dukun besar lainnya, dukun raja, dan prajurit barbarian di Empire yang tersisa pergi bersamanya, menjaga sekelilingnya. Kapal ini seharusnya datang dari tempat misterius yang mungkin merupakan satu-satunya tempat di dunia di mana orang masih bisa menjadi dewa. Tidak peduli apa, saya harus mendapatkan kapal dan pergi ke sana. Dia berpikir sendiri. Di udara, mereka bertemu serangan dari semua jenis bentuk kehidupan aneh dan aneh dari jurang. Sejumlah tentara, dukun besar, dan raja dukun membuat gerakan mereka dan mengerahkan semua kekuatan mereka untuk melindungi Pangongso. Setelah kehilangan lebih dari selusin pria, mereka mencapai dasar jurang. Di kapal harta karun, Qin Mu memandang iblis Qi yang menarik diri dan merasa ragu-ragu. Jelas ada entitas yang menakutkan di Qi setan. Dia tidak tahu apakah itu bentuk kehidupan Youdu, tetapi kemampuannya sangat kuat, lebih kuat daripada kelelawar putih. Tetapi dengan hanya satu frasa bahasa Youdu, entitas ini telah mundur. Itu membuat segalanya agak mencurigakan.
Setelah iblis Qi mengundurkan diri, jeritan sengsara yang berkeliaran juga menghilang. Lingkungan sekitar menjadi sangat tenang, dan bentuk kehidupan aneh yang mengalir dari dunia Youdu menghilang. Karena kesunyian, segalanya terasa lebih aneh. Entitas yang kehabisan 2 biarawan terkemuka sampai mati pasti ada di kapal ini. Qin Mu mengerutkan kening. Keheningan di kapal itu menakutkan. Fatih Dragon, Yuchun, Yukyu, ayo masuk dan lihatlah. Jika kita bertemu dengan bahaya, kita akan segera pergi. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh dan mengambil langkah ke depan. Fu Yuchun dan Fu Yukyu segera datang di depannya sambil mengepakkan sayap mereka. 2 kelelawar putih terbang diam-diam dengan kepala lebih rendah dari kaki mereka. Naga Kilin mengikuti kelompok itu, menjaga bagian belakang. Mereka bergerak maju dari kiri kapal yang berharga dan menemui anjing laut sarang lebah ketika mereka sampai di tengah. Segel sarang lebah di sini masih sangat padat bersama-sama, memungkinkan Qi setan kecil bocor melalui celah-celah. Tiba-tiba, struktur di samping mereka berderit, dan sebuah pintu terbuka. Cahaya redup datang dari dalam. Kedua kelelawar putih buru-buru menghindar ke samping dan menggantung di antara kedua sisi pintu, meregangkan kepala mereka ke arah ruangan untuk melihatnya. Tempat itu adalah bagian dari bangunan di Geladak. Ruangan itu panjangnya 20 meter dan lebar, dihiasi dengan meja dan layar batu giok. Lilin di atas meja giok menyala, dan ada pedupaan di mulut bangau perunggu. Asap mengepul dalam bentuk spiral. Tidak ada orang lain di ruangan itu, tetapi dari penampilan lilin dan pedupaan, ada seseorang yang sepertinya ada di sana beberapa saat yang lalu. Tempat ini aman, kata Fu Yuchun. Qin Mu membuka mata langit hijaunya untuk melihat dan melihat tidak ada masalah. Dia kemudian melakukan sweeping lain dengan cinnabar Heaven as Ice, tetapi masih bisa melihat tidak ada yang salah. Mereka berjalan ke kamar dan melihat sekeliling. Fu Yukyu berkata, aneh, pintu ini belum pernah dibuka sebelumnya, tetapi dibuka hari ini. Belum pernah dibuka sebelumnya? Qin Mu sedikit terkejut. Kedua kelelawar putih itu mengangguk serempak. Pintu-pintu di kapal ini tidak bisa dibuka bahkan dengan sekuat tenaga kami, ini sangat aneh. Tidak ada banyak hal di ruangan ini selain layar bersulam pegunungan hijau dan perairan biru. Ada sebuah perahu kecil di jantung sungai dan seorang penatua duduk di haluan perahu, sedang memancing. Salah satu kelelawar putih datang ke depan meja batu giok, ingin mengambil lilin, tetapi dia tidak bisa mengangkatnya sehingga dia hanya bisa menjatuhkan pikiran itu. Qin Mu melihat-lihat tempat ini. Dia samar-samar merasakan seseorang melihat mereka, tetapi dia tidak bisa menemukan sumber tatapan itu. Itu mendorongnya ke keadaan waspada. Tatapannya mengelilingi sekelilingnya, tetapi perasaan diawasi tetap ada. Qi vitalnya mengalir keluar dan berubah menjadi cermin yang memantulkan lingkungan. Pada saat itu, dia melihat lelaki tuan nelayan di lukisan itu diam-diam menoleh ke belakang untuk memeriksa kelompok mereka. Qin Mu berbalik dan menerkam layar. Pria tua itu kehilangan kepalanya karena takut dan segera melemparkan pancing sambil melompat sendiri. Dia sangat gesit, berlari dari layar ini ke dinding sebelum menghilang melalui pintu. Qin Mu segera mengejar dan membuka pintu untuk bergegas keluar, tetapi terbanting menutup. Terkejut, Qin Mu mundur ke belakang, dan pedang riang yang ada di punggungnya naik ke langit, berubah menjadi gelombang pedang form untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu di belakangnya sambil berkata dengan suara serius, Fu Brothers, Fatih Dragon, cepatlah datang. Fu Brothers. Qin Mu menoleh ke belakang dan tertegun. Ruangan ini bukan yang dia masuki sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah ruang bordir wanita. Sementara itu, ruangan tempat dia berasal menghilang tanpa jejak. Dua kelelawar putih dan naga kilin buru-buru mendorong membuka pintu, tetapi mereka disambut dengan kekosongan. Qin Mu menghilang ke udara tipis. Ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka buru-buru mendorong membuka pintu ke kamar lain, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak Qin Mu. Itu tidak benar. Naga kilin telah mendorong membuka pintu di belakangnya dan membentangkan kepalanya untuk melihat. Ini bukan kamar tempat kita berasal. Ada yang aneh dengan kamar-kamar di kapal ini. Dua kelelawar putih menutup pintu yang telah mereka buka dan melihat bahwa ruangan itu telah berubah menjadi yang lain ketika mereka membukanya lagi. Mereka melakukan ini beberapa kali lagi, dan setiap kali mereka menutup dan membuka pintu, ruangan akan berbeda. Kami penyendiri. Fu Yuchun memiliki ekspresi pucat dan suaranya bergetar. Jika kita tidak menemukannya, ras dewa kelelawar putih kita akan punah setelah toksisitas menyala. Jangan panik, kata naga kilin. Pasti ada batasan untuk kamar-kamar di sini, tidak mungkin ada kamar tanpa batas. Selama kita menemukan ruang sebelumnya, kita akan dapat menemukan polanya. Itu benar, bagaimana pencapaian aljabar Anda? Hati Qin Mu melompat, dan dia segera berjalan ke ruang bordir. Dia menutup pintu di belakangnya sambil berpikir, saya datang melalui pintu yang sama, jadi mengapa itu menjadi ruangan lain setelah menutup dan membuka pintu? Pasti ada beberapa metode yang digunakan untuk tumpang tindih ruang. Meskipun kapal ini besar, tidak mungkin ada ruang tak terbatas di gedung ini,
pasti ada batasnya. Selama jumlah kamar memiliki batas, kita akan dapat menemukan polanya. Dia menenangkan dirinya dan memeriksa sekelilingnya. Ruang bordir ini memiliki lampu dinding yang menyala, dan di dinding tergantung beberapa sulaman. Di bawah mereka ada meja kerja dengan sapu tangan naga yang bermain dengan burung phoenix di satu sisi. Meja tulis lebih jauh. Itu memegang sikat, tinta, kertas, dan batu tinta, sementara tikar terletak di bawah untuk duduk. Tinta di atas kertas belum mengering. Embun lembab bergerak ke sana kemari di bawah angin kuning yang lembut. Pertunjukan malam di dunia manusia tidak disengaja, karakter halus dan riasan cahaya yang seindah langit. Siapa yang bisa menandinginya? Setelah ini, kata-kata itu tiba-tiba terputus. Sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi, karena itu orang tersebut tidak dapat terus menulis. Qin Mou memeriksa tulisan tangan dan memuji, teknik ini tidak kalah dengan milikku, itu sedikit anggun. Pada saat ini, sesepuh nelayan tiba-tiba memasuki tulisan di depannya dan berkedip padanya. Qin Mou mencibir dan mengangkat sikat untuk mengoleskannya ketika sesepuh itu melompat ke atas meja. Dia kemudian berlari ke dinding dan melarikan diri melalui pintu lain. Qin Mou segera mengejarnya dengan kuas di tangan. Penatua dalam lukisan itu menghilang setelah pergi ke kamar sebelah dan Qin Mou tidak tahu di mana dia menyembunyikan dirinya saat ini. Qin Mou memasuki ruangan dan melihat sekeliling. Itu adalah ruang belajar, dan buku-buku di sana sangat kuno. Dia mengeluarkan satu dan ingin membukanya, tetapi dia tidak bisa melakukannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tiba-tiba, penatua dalam lukisan itu melompat keluar dari buku dan memasuki buku lain. Qin Mou buru-buru mengeluarkan buku itu, dan kali ini dia bisa membukanya. Dia membalik-baliknya dan melihat bahwa itu adalah daftar keluarga. Generasi pertama, pendiri Kaisar Qin, namanya Ye, Common Lord of the World. Qin Mou tertegun, kaisar pendiri dari pedang pendiri Kaisar Lautan Darah? Nama keluarga kaisar pendiri ini juga Qin, sama seperti nama saya. Daftar keluarga sangat tebal, setelah mencatat kehidupan dan perkawinan setiap orang dengan nama keluarga Qin dengan beberapa kata. Qin Mou membalik-balik buku untuk menemukan orang tua di lukisan itu. Ketika dia sampai di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat di sana. 107 generasi, putra Han Zhen, Feng Qing. Setelah itu, daftar keluarga terputus. Pang Hongshou dan yang lainnya akhirnya mencapai kapal yang berharga itu. Sepanjang jalan, 20-30 orang lagi telah kehilangan nyawa mereka karena serangan aneh dari bentuk kehidupan lembah hantu. Yang mulia, budidaya dua biksu ini tidak lemah, mereka hampir di ranah Rulai. Syaman King Gongmu melihat dua biksu tua duduk di dua tebing dan matanya menyala. Tubuh jasmani mereka dapat digunakan untuk memurnikan harta yang cukup layak. Saya akan menjemput mereka. Pang Hongshou tidak mengungkapkan pendapatnya, jadi Syaman King Gongmu segera membawa orang-orangnya ke kuil di tebing, menuju tubuh jasmani dari dua biksu tua. Meskipun para biksu tua sudah mati, mereka masih mengeluarkan sinar Buddha. Dengan getaran suara Buddha, mereka bertahan melawan iblis Qi yang mengalir masuk. Saat tubuh jasmani dari dua biksu tua itu diambil, setan Qi di belakang anjing laut sarang lebah langsung bergetar hebat, menyebabkan anjing laut goyah dari pemboman tanpa akhir. Iblis Qi keluar dari segel sarang lebah, dan dampaknya menyebabkan lebih banyak retakan muncul di segel. Sementara itu yang lama menjadi jauh lebih besar. Suara tumpul tidak jelas datang dari bagian belakang segel, dan Iblis Qi tiba-tiba mundur kembali ke belakang segel, dan dampak yang menakutkan mereda. Keheningan itu di luar kebiasaan. Aku akhirnya di sini, di sebelah kapal yang membawa harapanku untuk menjadi dewa. Pang Hongshou melihat kapal dari luar angkasa dan jantungnya yang tenang sedikit bersemangat. Dengan teratai mekar di bawah kakinya, dia bangkit ke udara. Semua orang datang ke kapal dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, seorang dukun besar menemukan pintu terbuka dan segera melaporkannya. Pang Hongshou membawa semua orang ke ruangan sementara beberapa tentara tetap mencari jalan. Ketika mereka kembali untuk memasuki ruangan, pintu tiba-tiba menutup di depan mereka, dan ketika para prajurit membukanya lagi, mereka tidak dapat menemukan Pang Hongshou dan yang lainnya. Orang-orang di sekitar Pang Hongshou mencoba untuk pergi mencari pramuka dan secara bertahap berkurang jumlahnya. Bahkan jika Pang Hongshou tidak peduli dengan kehidupan mereka, dia tidak bisa menahan panik pada saat ini. Jangan pergi! Pang Hongshou memiliki ekspresi muram saat dia memeriksa pintu-pintu dengan detail dan mencibir. Mantra integrasi ruang, lapisan yang saling terkait. Aku pernah melihat catatan mantra semacam ini di kota modal Gio kecil. Ini adalah mantra dari masa pendiri kaisar. Syaman King Gongmu tidak tersesat dan berkata dengan gembira ketika dia mendengar kata-kata Pang Hongshou, yang mulia pasti tahu metode untuk menyelesaikannya. Pang Hongshou menggelengkan kepalanya. Kota modal Gio kecil tidak memiliki catatan tentang metode untuk menyelesaikannya. Namun, mantra integrasi adalah semacam mantra ruang dan aljabar. Pencapaian saya di jalur aljabar sangat tinggi, sampai-sampai Dao Master bahkan mungkin tidak lebih kuat dari saya. Menghitung metode untuk menyelesaikan ini tidak sulit bagi saya. Mari kita pergi.
Saya ingin melihat apakah mantra integrasi akan dapat memblokir saya atau tidak. Di ruang belajar dari kapal yang berharga, Qin Mu menutup daftar keluarga. Orang terakhir dari garis keturunan kaisar pendiri disebut Qin Fengqing. Mungkinkah pemilik kapal ini adalah Qin Fengqing ini? Keluarga pendiri Kaisar Qin kembali ke masa lalu yang suram dan jauh. Itu keluarga yang berpengaruh selama beberapa generasi. Pemilik kapal ini, Qin Fengqing memiliki nama keluarga Qin, jadi apakah dia memiliki hubungan darah dengan saya? Qin Mu hendak meletakkan register keluarga kembali di rak buku ketika kekuatan aneh membuatnya berhenti dan memasukkan daftar keluarga ini ke dalam karot taotinya. Tepat ketika dia meletakkan register keluarga, dia melihat lelaki tua dari lukisan itu muncul dan berlari ke atas meja, muncul di atas kertas-kertas yang ada di sana. Qin Mu hendak menangkap orang aneh dari lukisan itu ketika sesosok tiba-tiba melintas di depan matanya. Seorang pria muda muncul di depan meja dan berjalan ke arahnya. Sudah terlambat bagi Qin Mu untuk menghindarinya, tapi kemudian pemuda itu melewati tubuhnya. Dia adalah sebuah penampakan. Pria itu memiliki sikap yang luar biasa, dan penampilannya memberi Qin Mu perasaan ramah yang akrab ketika dia melewatinya. Qin Mu tercengang dan berbalik terburu-buru. Dia melihat pria muda berpakaian putih itu berjalan dengan tergesa-gesa sampai dia berhenti di depan tembok dan membuat gerakan membuka pintu. Lalu dia menghilang. Qin Mu segera maju dan memang melihat pintu. Dia membukanya dan berjalan melewatinya, dan melihat pria berpakaian putih lagi. Tempat mereka berada adalah aula di gedung yang tiba-tiba dipenuhi oleh orang-orang yang berjalan ke sana kemari. Ada banyak tubuh bergerak, dan Qin Mu tidak tahu dari mana mereka datang entah dari mana. Dia tertangkap basah, dan banyak orang melewati tubuhnya. Mereka semua terlihat sangat sibuk, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi. Di antara mereka, ada beberapa yang tidak bisa menstabilkan diri mereka dan jatuh ke kiri dan kanan. Sepertinya kapal telah mengalami dampak yang sangat kejam dan menyebabkan banyak orang di aula terbang berkeliling. Ada beberapa yang terluka parah dan muntah darah. Pria berbaju putih mengangkat tangannya, dan semua orang tergantung di udara sebelum secara bertahap mendarat di tanah. Meskipun kapal itu masih bergetar hebat, semua orang tetap berdiri di tempat mereka. Seorang wanita dengan sikap anggun dan elegan dengan cepat berjalan menuju pria berkulit putih, tapi Qin Mu tidak bisa mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Pria muda itu tampaknya menghibur wanita itu sebelum berjalan keluar. Tatapan Qin Mu mendarat di tubuh wanita itu, dan kebingungan berakar di hatinya. Dia merasakan keakraban yang tak terlukiskan dengannya. Seperti dia adalah seseorang yang dekat dan sayang. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, memilih untuk mengikuti pria berpakaian putih. Pria itu berjalan melewati koridor panjang, melewati pintu demi pintu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pedang melayang, mendarat di punggungnya. Qin Mu mengikutinya langkah demi langkah. Sedikit tertegun pada tindakan terakhir, dia memanggil pedang riang rasanya. Itu bergetar lembut saat Qin Mu melihatnya tampaknya pedang yang sama dengan yang ada di depannya. Pria berkulit putih itu berjalan ke haluan kapal dan mengangkat kepalanya ke arah langit untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, langit bergetar hebat, dan seekor ular yang sangat besar muncul dengan mulut terbuka lebar. Ular itu tampaknya sangat jauh dari mereka, tetapi itu sangat besar. Di langit hitam, hanya kepala dan lehernya yang bisa dilihat sementara bagian tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Di atas kepala ular besar berdiri keberadaan menakutkan yang tidak terlihat seperti manusia. Mereka tampak seperti patung dewa di kuil reruntuhan besar tetapi adalah dewa yang sebenarnya hidup. Mereka saat ini menyerang kapal, dan setiap serangan terasa seperti kehancuran dunia. Qin Mu tertarik dengan keterampilan pedang pria berkulit putih karena mereka tidak tampak seperti mereka dari dunia fana. Mereka memiliki pesona yang luar biasa. Pesona semacam ini memberi Qin Mu perasaan tentang Dao yang kepala desa dan Dao Master telah sebutkan sebelumnya. Yang berbeda adalah bahwa kepala desa mengatakan bahwa keterampilan pedang dekat dengan Dao sementara Dao Master mengatakan bahwa penalaran matematis adalah untuk Dao. Keterampilan pedang pria berbaju putih memiliki jalan yang berbeda dari keterampilan kepala desa Dao Master. Ada berbagai jenis jalur pedang di dalamnya, tetapi Qin Mu tidak bisa melihat apa itu sebenarnya. Penilaiannya masih belum pada tingkat seperti itu. Sekarang Qin Mu sedang melihat keterampilan pedang pria berkulit putih dari ketinggian keterampilan, dia bisa melihat keindahan keterampilan pedang. Adapun bidang jalan, meskipun dia tidak bisa memahaminya, dia masih bisa memahami keajaibannya. Keterampilan pedang pria berkulit putih itu dekat dengan Dao dan berisi keajaiban yang sebenarnya. Musuh-musuhnya benar-benar kuat, mereka adalah dewa, setelah semuanya, tetapi mereka semua masih dihadang olehnya. Tiba-tiba, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Sebuah kekuatan yang menakutkan gemetar waktu dan ruang. Sebuah telapak tangan bertabrakan dengan pedang riang, meleburnya. Tubuh pedang meleleh dan pecah, menyebabkan kapal itu jatuh dari langit setelah pedang yang patah dan turun ke kegelapan. Di belakang telapak tangan besar, ular itu membawa para dewa untuk mengejar kapal yang jatuh.
Qin Mu ada di kapal, dan dia bisa merasakan getaran saat jatuh dari langit. Patung-patung dewa kelelawar putih melintas sebelum kapal menabrak tanah dan memaksa jalan di bawah tanah. Dia kemudian merasakan getaran keras ketika kapal melewati dewa di bawah tanah dan menabrak segel sarang lebah. Qin Mu bisa melihat banyak korban di kapal dari getaran, sebagian besar orang tewas dalam tabrakan. Wanita itu berjalan keluar dan mengumpulkan orang-orang yang masih hidup, membawa mereka untuk meninggalkan kapal dan melarikan diri ke Youdu. Pria berkulit putih itu terluka parah, tetapi ia memilih untuk tetap tinggal di kapal dan menjaga pintu masuk ke Youdu. Tiba-tiba, penampakan di depan Qin Mu menghilang, meninggalkannya berdiri sendirian di geladak. Dengan angin dingin bertiup di wajahnya, pakaiannya mengepak dengan keras. Memalingkan kepalanya, dia hanya melihat kegelapan Youdu. Dia sekarang berada di haluan kapal yang berharga setelah memasuki dunia Youdu. Dia tidak melihat mata besar muncul di bawah kapal, atau bahkan lebih besar dari kapal. Itu mengawasinya dengan penuh minat. Qin Mu memandang dunia Youdu yang berada di kegelapan. Itu mengerikan dan beraneka warna di sana, dengan bentuk kehidupan dari semua jenis warna mengeluarkan semua jenis cahaya dari kejauhan. Sekelompok orang telah memasuki Youdu di bawah pimpinan wanita itu, sementara pria berkulit putih telah memilih untuk tetap berjaga-jaga, menghentikan ular besar dan para dewa untuk mengejar mereka. Apakah pria berkulit putih itu masih hidup? Apakah dia mati dalam pertempuran atau apakah dia berhasil menghentikan para dewa dan pergi ke Youdu untuk mencari keluarganya? Apakah mereka dari desa Daksu? Nama keluarga mereka juga Qin, jadi apakah mereka kerabat Qin Mu? Siapa yang mengejar mereka? Qin Mu membangkitkan semangatnya. Mungkin dia hanya perlu membuat kapal ini melayang dan dia akan dapat kembali ke desa Daksu. Dengan hati yang terbakar, dia berjalan menuju pegangan kapal. Pasti harus memiliki hal-hal seperti kompas untuk merekam rute ke desa Daksu. Kepala desa pernah memberinya cermin dan mengatakan itu adalah peta ke desa Daksu, tetapi dia telah menyegelnya untuk saat ini. Hanya ketika Qin Mu memiliki kemampuan untuk memecahkan segel dia bisa melihat rute. Cermin itu telah ditemukan di kapal besar yang tak tertandingi di dunia. Itu adalah kapal yang menuju ke desa Daksu, tetapi telah dihancurkan, sedangkan kapal ini sebagian besar masih lengkap. Kalau begitu, pasti ada yang serupa, peta yang tidak tersegel. Qin Mu mendorong membuka pintu dan berjalan ke jembatan kapal. Di haluan, mata besar itu berangsur-angsur naik, dan mata lain menjadi cerah juga, mengungkapkan dua sosok vertikal. Kepala ular besar muncul dalam kegelapan dan meludahkan lidah garpu itu diam-diam saat menatap pemuda yang berada di jembatan. Qin Mu sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat, tapi dia tidak melihat dua mata yang tersembunyi dalam kegelapan. Ada sesuatu yang menatapku. Hati Qin Mu melompat. Meskipun dia tidak melihat dua mata yang tersembunyi dalam kegelapan, dia bisa merasakan tatapan mereka. Dia berbalik, menjauh dari jembatan, dan menutup matanya sambil berjalan perlahan di luar. Langkah kakinya tidak lambat atau cepat, dan meskipun dia telah menutup matanya, dia masih berjalan melingkar, lingkaran yang sempurna. Setelah dia melakukannya, Qin Mu berhenti. Alasan dia berjalan dalam lingkaran adalah untuk menghitung lokasi yang tepat dari pandangan itu. Ini melibatkan penggunaan keterampilan aljabar untuk menghitung ruang. Untuk orang lain, dia hanya akan mondar-mandir sambil memikirkan beberapa masalah. Tidak ada yang mengira bahwa dia benar-benar menghitung lokasi pengamat. Pikirannya sangat terguncang. Dalam beberapa langkah, dia telah menentukan sumber tatapan dan beberapa informasi tambahan. Yang mengawasinya adalah sepasang mata, jarak yang 900 meter. Entitas yang sangat besar. Mungkinkah bentuk kehidupan Youdu yang ditakuti oleh satu frase bahasa Youdu saya ketika saya naik kapal? Qin Mu menenangkan dirinya, ekspresinya tetap normal. Dia tidak mengungkapkan sedikit pun kepanikan saat dia berbalik untuk berjalan menuju jembatan. Dia ingin mengintai jembatan terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi, dia akan segera pergi dan tidak tinggal di sana. Jembatan adalah ruang kendali sebuah kapal, tempat di mana arah, rute, pertempuran komando, dan menghindari serangan dapat ditentukan. Ini adalah administrasi pusat dari kapal yang berharga. Selama Qin Mu memasuki jembatan dan menemukan peta rute, dia akan bisa mengendalikan kapal ini sesuai dengan peta. Hatinya terbakar, karena kapal ini membawa mimpinya untuk kembali ke desa Riang. Saat dia berjalan ke jembatan, sebuah pintu tiba-tiba terbuka dan seorang dukun besar menyerangnya dengan sembarangan. Ketika mereka berdua berhadap-hadapan, mereka berdua terpana. Dukun hebat adalah seorang ahli yang telah melalui banyak pertempuran, jadi dia bereaksi dengan segera dan membuka mulut botol labu di belakangnya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung terbang keluar, menerkam Qin Mu. Pada saat yang sama, dukun besar bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mengeksekusi Grand Shaman Ruda Scriptures dari Istana Emas Roland. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi raksasa 4 tangan bermata satu. Matanya menyatu menjadi satu dan masih tumbuh lebih besar. Karena itu, mulut diperas dan didorong ke bagian bawah pipi kiri sementara hidung bergerak ke bagian terendah dari pipi kanan.
Dia memegang pentungan Fajra di tangannya, dan bagian-bagian pilar Fajra berputar. Mereka tampak seperti 4 pagoda panjang dan ramping yang datang menabrak Qin Mu. Murid Grand Shaman? Qin Mu bisa melihat bahwa apa yang dia eksekusi milik Istana Emas Roland hanya dengan sekali pandang. Kultivasi orang ini sangat padat, dan jiwa-jiwa pengembara yang keluar dari botol labu di punggungnya adalah metodenya untuk menyerang. Dukun-dukun yang hebat memurnikan jiwa-jiwa orang lain menjadi jiwa-jiwa pengembara, dan masing-masing memiliki kekuatan besar. Ketika jiwa yang berkeliaran memasuki tubuh lawan untuk menggigit jiwa mereka, bahkan praktisi seni ilahi dari 6 arah realm akan merasa sulit untuk mempertahankan diri. Jika puluhan jiwa pengembara datang menyerang bersama dan menyerang tubuh, tidak ada cara bagi para praktisi seni ilahi dari 6 arah untuk melawan. Namun, labu botol jiwa pengembara masih yang terbaik di medan perang. Jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya bisa menyelinap di sana-sini, menyerang tubuh manusia dan menggerogoti jiwa mereka. Hanya mayat yang akan ditinggalkan setelah mereka selesai. Serangan semacam ini dikatakan berhasil dalam segala hal dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Gerbang surga pengaruh menelan semua jiwa yang berkeliaran dan menutup diri. Jeritan sengsara di jembatan langsung lenyap. Dukun besar tercengang, dan botol labu di belakangnya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk dan hancur berkeping-keping. Keempat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah saat pentungan Fajra di tangannya berubah menjadi 4 pagoda Fajra. Dengan kekuatannya yang besar, dia menghancurkan mereka terhadap lawannya. Qin Mu tidak menerimanya langsung tetapi pindah kembali untuk menghindar. Pedang riang di punggungnya terbang keluar dari sarungnya, dan dukun besar mencibir. Sinar cahaya bersinar dari pagoda Fajra dan tekan pedang bebas, menghisap pedang berharga ini di dalamnya. 4 dukun emas dukun besar itu mungkin terlihat seperti pentungan, tetapi senjata rohnya sebenarnya 4 pagoda yang disempurnakan untuk mengubah ukurannya sesuka hati. Begitu mereka menyusut ke ukuran sekecil mungkin, mereka tampak seperti pentungan yang bisa dipegang di tangan seseorang. Namun ketika dalam pertempuran, dukun hebat bisa menggunakan kekuatan menakutkan pagoda untuk mengalahkan musuh-musuhnya, menggunakan kekuatan yang tak terkalahkan untuk menghancurkan lawan menjadi tumpukan bubur. Dukun besar baru saja mengambil pedang riang Qin Mu dengan pagoda ketika dia melihat pedang berharga terbang keluar dari yang lain dan menusuk ke pagoda. Dia tertegun dan tidak bereaksi sebelum lampu pedang datang membanjir seperti laut, menenggelamkannya. Dalam sekejap, lingkungan sekitar pagoda dipenuhi dengan pedang. Lengan dukun besar menyerah terlebih dahulu. Bahkan dengan kekuatan yang besar dari seorang pengendara sepeda, dia masih tidak bisa membawa benda seberat itu. Retakan renyah datang dari lengannya saat tulangnya patah. Beberapa ribu pedang berharga menikam dengan rapi di sekitar pagoda untuk membentuk pelet pedang besar yang tak terbayangkan yang memiliki radius beberapa meter. Dukun besar sudah menghilang saat itu. Qin Mu berjalan menuju helm jembatan, meninggalkan dukun besar yang telah ditikam sampai mati di bawah pelet pedang raksasa. Di bawahnya, ada kaki yang mencuat. Qin Mu datang ke depan kemudi. Di kapal yang berharga ini, secara struktural berbeda dari kapal-kapal terbang Eternal Peace Empire. Yang terakhir memiliki satu kemudi yang digunakan untuk mengubah arah, naik, dan turun, tetapi kemudi dari kapal yang berharga ini memiliki alat aneh lainnya. Ada juga helm perak dengan jumbai merah. Mengerutkan kening, Qin Mu memeriksa alat secara detail, tapi dia masih tidak bisa memahami penggunaannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil helm perak dan meletakkannya di kepalanya. Tiba-tiba, penglihatannya menyala, dan ruang luas di depan matanya melebar dan menyebar. Dalam sepersekian detik, langit dan bumi berubah, mengungkapkan fitur geografis reruntuhan besar, serta perdamaian abadi, padang rumput, dan dunia es dan salju di utara. Qin Mu tertegun. Orang yang membuat kapal ini benar-benar memiliki tangan dewa. Mereka menyimpan fitur geografis di helm, sehingga bisa digunakan untuk mengendalikan jalannya kapal harta karun. Dia mengulurkan jari dan dengan lembut membuat titik pada peta geografis di depannya. Dalam sekejap, kapal yang berharga itu bergetar. Tampaknya ingin terbang keluar dari anjing laut sarang lebah dan menuju ke arah yang telah ditunjukkannya. Namun, kapal itu dengan kuat terjebak di segel antara dua dunia dan tidak bisa terbang. Jadi begitu caramu mengendalikan pergerakan kapal yang berharga? Qin Mu senang dan berkedip beberapa kali tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah dan dunia yang tidak dikenal muncul. Itu adalah peta geografis dunia lain. Itu memiliki rongga gelap sementara tanah itu tersembunyi di kedalaman, tampak misterius. Tempat apa ini? Ini bukan perdamaian abadi juga bukan padang rumput. Qin Mu memeriksanya lagi untuk memastikan bahwa dia benar-benar belum pernah melihat tempat aneh ini sebelumnya. Dia mengerjap beberapa kali, dan pemandangan berubah lagi, menghadirkan dunia yang luar biasa dan indah yang bukan reruntuhan besar atau perdamaian abadi. Dia mengerjapkan matanya lagi, dan pemandangan berubah sekali lagi. Kali ini, itu adalah dunia air dengan gunung-gunung bawah laut di mana-mana. Qin Mu mencoba lebih dari 10 kali, dan ada lebih dari selusin peta geografis yang dia lihat. Namun, itu berbeda dari apa yang dia bayangkan.
Peta-peta ini tidak menentukan dunia apa yang mereka gambarkan dan tidak memiliki rute yang ditunjukkan. Itu membuatnya tidak mengerti tentang dunia mana yang memiliki desa Riang, dan bagaimana menemukannya meskipun dia pergi ke dunia yang benar. Pasti harus ada kompas dengan catatan rute ke desa Riang, jadi selama aku menemukannya, aku akan bisa menerbangkan kapal ini kembali ke desa Riang. Qin Mu melihat sekeliling, dan tatapannya mendarat di tempat di mana kompas harus ditempatkan. Di sana, dia seharusnya melihat cermin yang mirip dengan yang diberikan kepala desa kepadanya, tetapi tempat itu kosong. Cermin kompas hancur? Untungnya saya masih memiliki cermin kompas yang diberikan kepala desa kakek kepada saya. Namun, saya bertanya-tanya apakah saya dapat memecahkan segel di atasnya. Dia merentangkan tangannya ke dalam karung Tauti untuk mencari cermin kompas ketika dia melihat potongan-potongan yang hancur di lantai. Cermin itu sengaja dihancurkan oleh seseorang sehingga orang lain tidak bisa mengetahui lokasi desa Riang. Mungkinkah pria berbaju putih itu yang menghancurkan cermin? Qin Mu sedikit terkejut dan menarik tangannya keluar dari karung Tauti. Ada banyak dewa yang mengejar pria berbaju putih. Mereka telah mengalahkannya, dan pedang Riang telah hancur sehingga dia tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk bertarung melawan para dewa. Namun dia masih tetap tinggal untuk menutupi pelarian penumpangnya. Saat melakukan itu, dia pasti telah menghancurkan cermin kompas dengan rute ke desa Riang sebelum dia meninggal, tidak ingin orang menemukannya. Kalau begitu, kapal ini adalah jebakan. Rasa dingin melintas di belakang kepala Qin Mu, dan rambutnya berdiri tegak. Dia pura-pura mencari dan mulai beringsut menuju pintu jembatan. Orang-orang yang melarikan diri ke Youdu mungkin masih hidup. Tujuan jebakan ini adalah untuk menangkap mereka dan menemukan rute ke desa Riang. Saya memiliki cermin yang diberikan kepala desa kakek kepada saya, jadi jika mereka mendapatkannya, mereka akan dapat menemukan desa Riang. Dia melewati pelet pedangnya dan melonggarkan. Pedang itu mulai terbang keluar dan pecah, tetapi perasaan diawasi melanda dirinya lagi. Kedua mata yang berjarak 900 meter dari satu sama lain telah mendarat di tubuhnya lagi, memberikan tekanan yang mengerikan padanya. Jelaslah bahwa pemilik tatapan itu curiga. Qin Mu pura-pura terkejut dan menoleh ke belakang seolah-olah dia baru saja merasakan sesuatu. Pada saat itu, tatapan invasif tiba-tiba menghilang. Senior mana yang disembunyikan dalam kegelapan? Tanya Qin Mu dengan keras. Terima kasih banyak kepada senior atas bimbinganmu, memungkinkan junior memasuki kapal berharga ini. Bisakah senior menunjukkan diri? Dia menunggu sebentar, tetapi tidak ada yang menjawab. Qin Mu mengungkapkan ekspresi kekecewaan dan terus mengumpulkan pedang berharganya satu persatu sambil mendesah. Karena senior tidak mau menunjukkan dirinya, junior ini hanya bisa mengukir efek ini dalam hatinya. Dia berjalan menuju pintu jembatan, detak jantungnya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Dia menggunakan ki vitalnya untuk menekan detak jantungnya, membuatnya kembali normal. Saat dia hendak meninggalkan jembatan, pintu tiba-tiba terbuka. Pang Hongso masuk dan memblokir pintu sambil tersenyum. Master Sekte Qin, Anda memiliki dua pilihan, Anda bisa melepas helm atau kehilangan kepala Anda. Qin Mu hampir mengatakan sumpah serapah, berharap lebih dari apapun untuk menusuk dada pria itu dengan ribuan pedang. Qin Mu menusuk ke depan dengan satu pedang, dan langsung 8.000 pedang bergerak bersama, mengalahkan Pang Hongso. Sementara dia melakukan itu, dia berteriak dengan kejam, Qin Gongso, kau dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Qin Gongso? Mengapa dia memanggil saya Qin Gongso? Pang Hongso tertegun, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia segera memukul karung Tauti di pinggangnya, dan sebuah spanduk besar melompat keluar. Dia meraihnya dan berbalik sambil mengibaskan spanduk, menyebabkan belalang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Belalang berdengung di sekitarnya sebelum beralih ke hujan pedang Qin Mu. Belalang menerkam pedang terbangnya dan juga yang lainnya. Mereka menggerogoti mereka dengan suara kaca-kaca, tetapi mereka tidak bisa menggigitnya. Senjata roh yang mereka berdua bisa kendalikan semakin sedikit jumlahnya. Tiba-tiba, Qin Mu mengeksekusi Mahayana Sutra Rulai, bertransformasi menjadi Buddha besar untuk bertarung jarak dekat dengan Pang Hongso. Dengan mudra besar menekan ke bawah, para dewa dan Buddha dari 8 surga muncul di belakangnya dengan suara Buddha yang menggema. Bentuk pertama dari Thunderclap H3Kes, Spring Thunder on the Lonely East Sea. Fajra tak terkalahkan. Pang Hongso mencibir dan juga mengeksekusi Mahayana Sutra Rulai, mengeksekusi Fajra Unbeatable Technique. Emas mengalir ke seluruh tubuhnya seolah-olah Fajra melindunginya saat dia berselisih dengan Qin Mu. Dia telah mempelajari teknik dan seni ilahi dari Mahayana Sutra Rulai, tetapi Qin Mu hanya mempelajari tekniknya, jadi dia pasti lebih rendah darinya dalam seni ilahi. Yang mengejutkan Pang Hongso, meskipun Qin Mu telah mengeksekusi Mahayana Sutra Rulai, keterampilan kakinya berubah dan menjadi tidak terduga. Mereka memiliki banyak sekali perubahan, dan tubuhnya dengan panik berputar-putar seperti hantu. Pang Hongso tertangkap basah dan ditendang di pangkal paha oleh lutut Qin Mu yang terangkat. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkannya robek seketika dan menarik napas dingin. Qin Mu mendaratkan banyak tendangan di wajahnya,
memaksanya untuk bergerak mundur terus-menerus hingga punggungnya memeluk dinding. Tepat ketika kematian sudah dekat, tubuh Pang Hongso tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dan dia melarikan diri melalui dinding. Apa yang dia lakukan adalah teknik pendidikan ilusi surgawi setan agung Pantom, yang memungkinkan dia untuk menghindari surga Qin Mu mencuri kaki ilahi. Qin Mu berlari ke pintu jembatan dengan gembira sambil mengendalikan pedangnya pada saat yang sama untuk menusuk bayangan. Tepat ketika dia mencapai pintu dan hendak membukanya dan bergegas keluar, kakinya sudah di tempat. Adalah Pang Hongso yang telah menggunakan belalang terbangnya untuk memblokir pedang terbangnya sebelum menempelkan bayangannya ke tanah, merentangkan dua tangan bayangan untuk meraih pergelangan kakinya. Master Qin harus meninggalkan helm. Pang Hongso memberikan tarikan yang kuat, dan Qin Mu berubah menjadi bayangan hitam yang turun ke tanah. Keduanya telah mengeksekusi Phantom Illusion Teknik Wei untuk berubah menjadi dua bayangan, berkedip di sana-sini di dinding dan lantai untuk saling serang tanpa ampun. Dinding jembatan bergetar hebat, dan Pang Hongso terlempar ke dinding, berubah kembali menjadi tubuh fisiknya dari bayangan. Dia segera mengirim belalang terbangnya untuk menggigit bayangan Qin Mu yang ada di dinding. Qin Mu berenang cepat melalui dinding sebelum jatuh dari langit-langit jembatan. Kakinya masih gelap, tetapi tubuhnya sudah kembali normal ketika dia memberikan mudra dan memaksa Pang Hongso untuk jatuh. Pang Hongso melompat, tetapi dia tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia menatap kosong di belakang Qin Mu saat tetesan keringat bergulir di dahinya. Qin Mu hendak menyerangnya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah juga. Dia membeku ketika dia merasakan dua mata menakutkan mendarat di tubuhnya. Dia tidak bisa membantu menyebarkan teknik ilusi Phantom untuk mendarat kembali di lantai dan memutar kepalanya untuk melihat ke belakang dengan susah payah. Dalam kegelapan di luar jembatan, dua mata besar muncul. Salah satunya di sisi kiri jembatan sementara yang lain di sebelah kanan. Jarak antara mata adalah 900 meter. Pupil kedua mata itu vertikal dan tampak aneh saat mereka menatap kedua lelaki itu. Tubuh Pang Hongso bergetar, dan kakinya gemetar. Dengan suara serak, dia berkata, "Master Sekte Qin, sekarang saya tahu mengapa Anda ingin meninggalkan tempat ini. Qin Gongso, Anda brengsek." Qin Mu mengertakkan giginya. "Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah lama pergi." Suara tidak menyenangkan datang dari bawah kedua murid. Itu adalah suara melengking yang seperti paku menggaruk baja. "Siapa di antara Anda yang memiliki nama keluarga Qin?" "Dia." Qin Mu dan Pang Hongso mengangkat tangan mereka pada saat yang sama untuk saling menunjuk. Pang Hongso marah dan cemas saat dia tergagap, "Master Sekte Qin, jangan bercanda dengan saya, nama keluarga saya bukan Qin, saya dari suku barbar." Qin Mu sangat marah dan berteriak, "Qin Gongso, apakah Anda tidak mengakui leluhur Anda dari keluarga Qin? Kamu bahkan bilang kamu dilahirkan di desa Riang. Pembohong kecil, tutup mulut." Pang Hongso menyerang dengan amarah yang meluap, dan Qin Mu segera membela diri. Salah satu dari mereka mengeksekusi kitab suci Syaman Ruda untuk berubah menjadi mutan berkepala burung, sementara yang lain mengeksekusi teknik 9 naga untuk terlihat seperti seorang kaisar yang menakjubkan. Dengan raungan naga dan teriakan burung, seni ilahi berbentuk naga bentrok beberapa kali dengan pedang bulu burung. Keduanya mungkin terlihat mudah, tetapi mereka berdua kejam. Setiap serangan mereka mematikan, dan setiap gerakan menginginkan kehidupan pihak lain. Berdasarkan langkah rumit, tidak ada praktisi seni ilahi di 6 arah realm yang bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, karena pertempuran sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka, ki vital mereka tidak sepadat sebelumnya. Namun, kekuatan gerakan mereka masih bukan masalah kecil. Bahkan jika mereka bertarung dengan sengit, sepertinya mereka tidak ingin apapun selain mengalahkan yang lain sampai mati, kaki mereka masih beringsut lebih dekat dan lebih dekat ke pintu. Mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain, dan mereka bertempur semakin dekat ke pintu. Saat mereka hendak membukanya dan melarikan diri, kapal yang berharga itu bergetar hebat. Pemilik dua mata di luar jembatan itu sedikit marah, jadi itu mengguncang kapal dan menyebabkannya bergetar tanpa henti. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat datang dan mengikat keduanya, menarik mereka ke jendela jembatan. Mereka segera berhenti dan tidak berani menolak. Kemampuan entitas misterius ini adalah misteri yang mendalam, dan bahkan Pang Hongso merasakan kulit kepalanya merangkak. Bahkan pada yang terkuat di masa hidupnya sebelumnya, ia tidak akan cocok dengannya. Dua mata besar di luar kapal memiliki sedikit amarah. Suara seram berikutnya membuat mereka bergidik tanpa merasa dingin. "Siapa di antara Anda yang memiliki nama keluarga Qin?" Qin Mu dan Pang Hongso menunjuk jari mereka satu sama lain bersamaan. "Dia!" Suara itu berbicara lagi. "Kedua nama keluarga Anda adalah Qin." Pang Hongso bergidik dan segera berkata dengan keras, "Nama keluarga saya bukan Qin, saya adalah Grand Master Istana Emas Roland, yang senior bisa bertanya-tanya." Suara asing itu sangat aneh dan sepertinya menyapu jiwa mereka. Itu menusuk telinga dan mengguncang mereka menjadi angka. Karena nama keluarga Anda bukan Qin, tidak perlu bagi Anda untuk tetap hidup. Melihat keadaan sekarang,
sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya dari senior lagi, kata Pang Hong Soo dengan ekspresi tegas. Itu benar, aku tidak lain adalah Qin Gongso. Orang di sampingku ini adalah Grandmaster Istana Emas Roland, mengambil tubuh orang lain melalui reinkarnasi, dia dipanggil Pan Mu. Izinkan saya mengundang senior untuk segera menyingkirkan orang yang tidak berguna ini. Qin Mu mencibir, Anda memanggil saya Master Sekte Qin baru saja, jadi bisakah kata-kata Anda menjadi omong kosong? Kedua orang itu saling memandang dengan marah dan mengertakkan gigi, ingin menggali dada masing-masing untuk mengeluarkan hati hitam itu untuk menggerogoti. Suara itu terdiam sesaat sebelum bertanya, siapa di antara kalian yang berumur 16 tahun? Pang Hong Soo dan Qin Mu saling memandang di mata, lalu Qin Mu segera berkata, umurku 16 tahun. Pang Hong Soo juga berkata dengan tergesa-gesa, saya juga kebetulan 16 tahun. Meskipun Qin Mu berusia 15 tahun dalam nama, usianya dihitung sejak nenek Si menjemputnya. Orang-orang di desa selalu berdebat tentang hal itu. Beberapa merasa bahwa dia berusia 15 tahun dan beberapa merasa bahwa dia berusia 16 tahun, jadi Qin Mu tidak tahu berapa tepatnya umurnya. Pang Hong Soo baru berusia 13 tahun, tetapi karena dia adalah orang dari padang rumput, tinggal di bawah angin dan matahari setiap hari membuatnya tampak jauh lebih dewasa. Karena itu, keduanya tampak berusia 15 hingga 16 tahun. Sepasang murid vertikal menunjukkan ekspresi bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi saat ini. Itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia menduga bahwa itu adalah orang-orang dari desa Riang atau bocah laki-laki berumur 16 tahun dengan nama keluarga Qin yang akan datang untuk membawa kapal yang berharga kembali ke desa Riang. Namun sekarang ada dua pemuda yang tampak seumuran dengan nama keluarga Qin. Siapa yang nyata dan siapa yang palsu, dia tidak bisa menentukannya. Kalian harus mengaktifkan kapal ini dan menuju ke desa Riang. Suara itu menyatakan, tidak masalah yang salah satu dari kalian memiliki nama keluarga Qin, selama kamu bisa mendapatkan kapal berharga ini ke desa Riang, kamu tidak akan mati. Qin Mu segera melepas helm berwarna perak dan memasukkannya ke tangan Pang Hong Soo dengan ekspresi tulus. Qin Gongso, bukankah kamu selalu menginginkan helm ini? Sekarang kamu bisa mengambilnya. Pang Hong Soo mengambil helm itu dengan sakit kepala. Dia ingin menolak namun Qin Mu terus mendorongnya sehingga dia tidak bisa tidak memarahinya berkali-kali di dalam hatinya. Namun, dia tetap mengenakan helm. Tatapannya goyah. Bahkan jika itu adalah dia yang telah hidup selama 10.000 tahun, mengalami saat-saat bersejarah yang tak terhitung jumlahnya, memiliki banyak pengetahuan dan rahasia, dia masih tidak tahu banyak tentang desa Riang, apalagi di mana ia berada. Dia hanya tahu dari catatan Dao Sekte, biara petir besar, dan modal Gio kecil bahwa itu adalah tempat untuk menjadi dewa. Dewa aktif di sana, dan mereka adalah sisa-sisa era pendiri kaisar. Dia datang ke sini saat ini juga dengan harapan mengandalkan kapal ini untuk membawanya ke tempat misterius sehingga ia bisa menjadi dewa. Sekarang dia telah menerima helm kontrol yang dia impikan, bagaimana dia akan pergi ke desa Riang yang disebut itu? Dia mengenakan helm dan merasakan otaknya menjadi beberapa kali lebih besar, membuat erangannya tak terkendali. Sungguh sabotase. Dia disabotase oleh Qin Mu. Tidak heran orang itu memanggilnya Qin Gongso begitu dia bertemu dengannya. Dia telah menunggunya di sini. Namun, jika kamu berpikir aku akan mati di sini, kamu terlalu meremehkanku. Dalam 10.000 tahun, jenius yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Tidak peduli apakah mereka Dao Master, Rulais, atau Abadi, bukankah mereka semua mati begitu saja? Lebih dari 10.000 tahun, hanya saya yang selamat, dan apa yang saya andalkan bukanlah pemahaman atau kemampuan saya, tetapi kemampuan luar biasa saya. Alasan saya bertahan begitu lama bukan karena keberuntungan. Tatapan Pang Hong Soo berkedip, dan dia dengan cepat menemukan metode pengendalian helm berwarna perak. Dia mencoba untuk menunjukkan peta geografis di atas helm, dan kapal yang berharga bergetar, tetapi masih tidak menarik diri dari segel sarang lebah. Senior, Pang Hong Soo segera berkata, kapal ini macet dan tidak bisa dipindahkan. Tiba-tiba, kapal yang berharga itu gemetar hebat dan melepaskan segel sarang lebah di sekitarnya. Jelas bahwa entitas yang menakutkan telah membuat langkah untuk mengguncang kapal yang berharga ini. Segel sarang lebah terlepas dari getaran dan banyak retakan muncul. Segel itu kemudian hancur seperti gelas berwarna, dan Ki Setan Youdu mengalir ke reruntuhan besar. Pada saat ini, dua patung dewa kelelawar putih bergetar, dan batu gunung bergemuruh, jatuh dari patung 3.000 meter. Di mana batu gunung dulu berada, dua patung dewa kelelawar putih mengungkapkan warna daging. Darah samar-samar terlihat mengalir di bawah kulit mereka. Berdebar. Suara detak jantung tiba-tiba datang dari tubuh kedua patung, dan itu memekakkan telinga. Di depan kapal yang berharga, patung besar yang setengah terkubur di bawah tanah juga bergetar. Batu-batu hitam di tubuhnya terbang ke segala arah dan menabrak tebing di sekitarnya, membelah tebing batu dengan suara retak keras. Batu-batu hitam yang keluar dari patung itu juga mengungkapkan warna daging di bawahnya.
Itu tampak seperti dewa yang membatu, bangun lagi. Pangongso sangat senang. Dia tahu banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Sehubungan dengan Great Ruins, dia juga tahu cukup banyak. Selama satu masa hidupnya, ia telah menemukan tanah yang berharga dan mengalami perubahan peristiwa yang tak terbayangkan ketika ia menjelajahinya. Ada meterai di tanah yang berharga itu pada waktu itu, dan dia pikir akan ada beberapa harta yang mengguncang dunia di sana. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia membuka segel dengan paksa, itu bukan harta karun di dalam. Sebaliknya, itu adalah dewa iblis. Namun, tepat ketika dia berpikir dia pasti akan mati, sebuah patung binatang suci tiba-tiba berubah dari batu menjadi daging seolah-olah binatang suci telah dihidupkan kembali dan memukuli dewa iblis yang ingin membunuhnya setengah mati, menyegelnya sekali lagi. Setelah itu, binatang suci kembali ke platform batu dan tubuhnya perlahan membatu sekali lagi. Itu berubah kembali menjadi patung batu. Sejak saat itu dan seterusnya, Pangongso jarang melangkah ke reruntuhan besar. Dia tahu bahwa ada terlalu banyak rahasia yang terkubur di sana, dan terlalu banyak bahaya serta niat membunuh. Kecerobohan apapun dan dia akan mati tanpa bisa dijelaskan. Namun, kali ini, dia meminjam keanehan reruntuhan besar untuk melawan entitas misterius. Kapal yang berharga itu tertanam di dalam segel, jadi jika itu dipindahkan, segel itu akan hancur dan para dewa dan setan yang telah membuat segel ini akan bangkit kembali dari keadaan patung batu mereka. Dengan ini, Pangongso akan bisa menyelesaikan bahaya di depannya. Dari getaran di luar, situasi saat ini berkembang seperti yang dia harapkan. Patung dewa yang sedang bangkit akan segera berbenturan dengan entitas yang menakutkan, dan ketika itu terjadi, entitas itu tidak akan punya waktu untuk mencatatnya. Lebih jauh lagi, dia akan dapat mencapai kapal ini dan helm berwarna perak yang mengendalikannya. Seperti yang diharapkan, getaran di luar menjadi lebih ganas. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi, dari getaran bentrokan, dia bisa membayangkan bagaimana entitas yang menakutkan ditemukan oleh patung-patung yang telah dihidupkan kembali dan saling bentrok satu sama lain. Kapal ini akhirnya milikku. Sebelum dia bahkan bisa selesai tertawa, sebuah pukulan menabrak dadanya dengan kejam, dan helm itu jatuh dari kepalanya. Qin Mu meraih jumbai merah dan tertawa keras saat dia memukul lawannya. Pangongso sangat marah dan mengirim belalang terbangnya untuk menyerang. Qin Mu mengangkat tangannya, dan pedang riang membawa pedang terbang lainnya untuk memblokir serangan belalang terbang sementara dia sendiri berjalan menuju pintu kabin. Pangongso menjaga pintu kabin, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menyerang dengan kejam. Mereka berdua bentrok sekali lagi dan bertukar ratusan dan ribuan pukulan dalam sekejap. Tiba-tiba, kapal yang berharga tersentak dengan lembut dan meluncur keluar dari segel sarang lebah yang hancur, mendarat ke dunia Youdu terselubung dalam kegelapan. Mereka berdua tercengang dan buru-buru melihat keluar jembatan hanya untuk melihat kapal dalam kegelapan, melayang pergi diam-diam. Sementara itu, di belakang kapal, anjing laut sarang lebah saat ini hancur, cahaya mereka padam satu demi satu. Mereka semakin jauh dan semakin jauh dari mereka. Qin Mu buru-buru mengenakan helm dan mencoba mengendalikan kapal yang berharga untuk berlayar kembali. Segel sarang lebah adalah gerbang bagi mereka untuk meninggalkan dunia Youdu. Jika mereka melayang lebih dalam ke tanah ini, tidak ada yang bisa mengatakan bahaya apa yang akan mereka hadapi. Dia tidak pernah berharap akan terkena Pangongso saat dia mengenakan helm, yang mengakibatkan dia dipukul dengan kejam ke jendela. Helm itu kemudian direnggut oleh Pangongso, yang menaruhnya di kepalanya. Qin Mu mengirim pedang dan menjentikan Pangongso, lalu melemparkannya ke samping saat berikutnya dan mengambil helm perak kembali untuk dirinya sendiri. Keduanya mendarat di tanah dan saling memandang dengan kejam. Tiba-tiba, segel sarang lebah terakhir hancur dan cahaya menghilang. Kapal yang berharga itu terus bergerak, dan hati kedua orang itu menjadi dingin. Tak satu pun dari mereka yang tahu di mana pintu masuk ke dunia nyata lagi. Ini salahmu, kata Qin Mu dan Pangongso serempak. Di jembatan, dua sosok bergerak naik dan turun saat Qin Mu dan Pangongso masih saling mengalahkan dan berjuang untuk hidup mereka. Pangongso, sebaliknya, menyadari betapa mengerikannya kaisar manusia yang baru ini. Potensi pertumbuhannya sangat mencengangkan, dan wataknya jahat dan licik. Sulit untuk merencanakan melawannya, jadi dia mungkin akan ditipu. Semakin lama dia menyeret ini, semakin berbahaya itu, jadi dia harus menyingkirkan Qin Mu sesegera mungkin. Mereka berdua sudah kehabisan kultivasi mereka, tidak lagi memiliki kemampuan untuk saling membunuh dengan cepat. Ketika mereka mencoba untuk saling membunuh, kelelahan vital Qi mereka meningkat bahkan lebih drastis. Tidak lama kemudian, mereka berdua dipenuhi luka dan terengah-engah. Mereka berdua bentrok untuk terakhir kalinya, dan kemudian jatuh ke tanah di punggung mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki ki atau kekuatan yang lebih vital untuk berdiri. Qin Mu merangkak dengan susah payah ke salah satu pedang terbang dan meraih gagangnya saat dia mengungkapkan senyum. Namun, segera membeku. Si Yunxiang, aku pasti akan memukul pantatmu menjadi 3 segmen dan membuatmu tidak bisa berbaring di tempat tidur selama setengah bulan.
Dia telah meraih gagang pedang, tetapi karena pedang terbangnya semuanya terbuat dari esensi emas hitam, masing-masing beratnya sekitar 300 pound. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa menyeret satu. Adapun mengapa mereka begitu berat, itu tentu saja perbuatan baik si Yun Xiang. Di sisi lain, Pang Hongso mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan jejak kekuatan sihir untuk mengeksekusi belalang terbang untuk menyingkirkan Qin Mu. Namun, ki vitalnya terus putus, menyebabkan belalang terbang tidak dapat terbang. Itu hanya bisa perlahan merangkak menuju Qin Mu, kecepatannya tidak lebih cepat dari semut. Qin Mu berbalik dan mencoba yang terbaik untuk merangkak ke arah Pang Hongso. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan banyak ramuan beracun dari karung Tao Tie-nya dengan senyum aneh di wajahnya. Belalang terbang yang dikontrol Pang Hongso akhirnya sampai ke paha Qin Mu dan mendarat di sana untuk menggigit. Namun, karena ki vitalnya terlalu lemah dan kekuatan belalang terbang tidak besar, butuh waktu yang sangat lama hanya untuk menggigit celana. Qin Mu saat itu merangkak ke depan sambil menahan rasa sakit, dan Pang Hongso menjadi bingung. Dia mencoba yang terbaik untuk membalik dan menggunakan kedua lengan dan kakinya serta dagunya untuk mendorong dirinya menjauh dari Qin Mu. Salah satu dari mereka bergegas pergi sementara yang lain mengejar dengan kecepatan yang cukup lambat untuk menimbulkan retasan. Mereka mendorong diri mereka untuk waktu yang lama dan merangkak sekitar 3 hingga 6 meter. Tiba-tiba, Pang Hongso mengeluarkan sesuatu dari tas Tao Tie-nya. Itu adalah labu botol yang menyimpan racun dukun. Pang Hongso sangat senang. Ini adalah racun dukun yang telah disempurnakan dalam kehidupan sebelumnya, dan toksisitasnya sangat sengit. Sangat mudah untuk menggunakannya untuk menyingkirkan Qin Mu, jadi dia berhenti merangkak pergi dan berbalik untuk mencapai lawannya. Qin Mu melihat ini dan segera berbalik, yang membawanya cukup lama. Racun yang dimilikinya hanya setengah lengkap, sedangkan yang dipegang Pang Hongso adalah racun dukun, toksisitasnya untuk tidak diremehkan. Bajingan, kau mati. Pang Hongso bergerak cepat dan akhirnya menyusul kaki Qin Mu. Dia mencoba membuka mulut botol labu dengan kegembiraan sampai wajahnya memerah karena menahan napas, tetapi dia masih tidak bisa menariknya terbuka. Qin Mu pikir dia pasti akan mati dan berbalik untuk melihat. Pang Hongso kemudian segera mengulangi kata-katanya, "Bajingan, kau sudah mati." Dia berharap itu akan membuatnya takut. "Pangeran kecil, kamu sudah kehabisan kekuatan, bukan?" Qin Mu mengirim tendangan dan memasukkan kakinya ke mulut yang lain, mencoba mencekiknya. Mata Pang Hongso hampir terguling mundur karena jijik. Dia kemudian mengeraskan hatinya. "Aku sudah bereinkarnasi berkali-kali, jadi mengapa aku masih terganggu oleh penghinaan tubuh jasmani?" Dia menggigit kaki Qin Mu, dan Qin Mu menarik kembali kakinya dari rasa sakit. Dia mencibir sebelum mengoleskan racun ke foalnya, bersiap untuk memasukkannya kembali ke mulutnya sekali lagi. Pang Hongso mengambil kesempatan ketika dia menggunakan racun untuk merangkak. Mereka berdua memutar tubuh mereka ketika mereka mencoba saling mencekik, namun, mereka tidak memiliki kekuatan di tangan mereka. Seiring waktu perlahan berlalu, Qin Mu pulih kekuatan. Dia mengeluarkan air liur naga untuk dioleskan pada lukanya. Bahkan dengan tubuh yang ditempa oleh besi tidak akan bisa bertahan membiarkan darah mengalir keluar dari luka. Di sisi lain, Pang Hongso mengeluarkan botol giok dan mengonsumsi obat. Sebagai kehidupan yang telah hidup selama 10.000 tahun, ia telah belajar banyak hal dan memiliki pencapaian yang sangat dalam di jalur penyembuhan. Dia juga telah meneliti racun dukun terkenal dan bahkan bisa meracuni jiwa. Qin Mu meliriknya dan mengungkapkan tatapan takut. Pang Hongso adalah dongkrak dari semua perdagangan yang jarang terlihat. Dia mahir dalam semua jenis keterampilan. Meskipun mereka tidak mencapai tingkat setinggi mungkin, mereka tidak biasa. Jika dia bisa menggabungkan semua yang telah dia pelajari menjadi satu, dia pasti akan memiliki peningkatan yang mencengangkan. Tentu saja itu sangat sulit. Pang Hongso tidak memiliki harapan untuk menggabungkan semua yang telah dia pelajari. Meskipun ia memiliki kemampuan dan kebijaksanaan yang superior, dorongannya telah lama dilenyapkan, tidak ada lagi hati untuk meningkat dalam dirinya. Pang Hongso tidak terus menyerang. Setelah melalui begitu banyak masa hidup, dia masih tidak bisa menang atas Qin Mu. Ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya, dia ditekan olehnya dan hampir kehilangan nyawanya. Kali ini, kedua belah pihak menghasilkan kekalahan total. Ini benar-benar mengembalikannya. Dalam tubuhnya adalah kekuatan dari kehidupan sebelumnya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya dengan sembarangan. Dia harus terus meningkatkan daya tahan tubuh ini, memoles fondasinya sehingga bisa bertahan lebih banyak kekuatan. Kekuatan kehidupan sebelumnya terlalu menakutkan, jadi jika dia ceroboh, dia akan meledak tubuhnya saat ini. Namun, selama dia memperbaikinya, kultivasinya akan mencapai puncak yang pernah dimilikinya. Karena itu, kecepatannya dalam berkultivasi masih lebih tinggi dari Qin Mu. Namun, sudah 5 bulan sejak mereka terakhir bertemu, jadi menurut logika, kultivasinya seharusnya meninggalkan Qin Mu jauh di belakang. Dia tidak pernah berharap bahwa mereka akan tetap seimbang. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat keluar jendela. Dunia Youdu tampak tidak berbeda apakah orang melihat ke atas atau ke bawah.
Tidak ada 4 musim, tidak ada bumi, matahari, dan bulan, dan tentu saja, tidak ada utara, selatan, timur, atau barat. Dunia lain manapun akan memiliki perbedaan dalam 6 arah, tetapi tempat ini tidak. Dalam Youdu yang kesepian, kapal yang berharga itu melayang tanpa tujuan dalam kegelapan. Di luar kapal, sebuah cahaya menyala di kegelapan Youdu. Itu adalah bentuk kehidupan Youdu, memancarkan cahayanya dalam kegelapan untuk menarik mangsa. Namun, yang aneh adalah sejak kapal yang berharga itu memasuki Youdu, tidak ada bentuk kehidupan Youdu yang menakutkan yang mendekatinya. Kinmu dan Pangongso tiba-tiba memikirkan alasannya dan tercengang, mungkin ada kehidupan menakutkan lain di kapal ini yang mengapa bentuk kehidupan Youdu tidak berani mendekat. Hal yang menakutkan tentu saja adalah sesuatu yang lain yang ada di kapal dan bukan mereka. Kinmu teringat kisetan yang telah mengalir ke depan ketika dia baru saja naik ke kapal. Ini menegaskan kepadanya bahwa mereka bukan satu-satunya di kapal. Ada hal-hal lain yang bersembunyi di suatu tempat. Hati manusia benar-benar menyeramkan. Dunia ini sangat menantang. Tulang-tulangku mungkin dimakan dengan bersih jika aku membiarkan diriku sedikit ceroboh. Kinmu berdiri dengan gemetar, dan Pangongso segera menjadi waspada. Dia buru-buru pergi ke posisi pertahanan, tapi Kinmu tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia menurunkan karung Taotie dari punggungnya dan membukanya, lalu memasukkan semua pedang terbangnya ke dalam. Pangongso menghela nafas dan juga mengembalikan belalang terbangnya. Master Sekte Qin, masih ada bahaya tak terduga di kapal ini jadi kita harus bekerja sama dan berjalan melalui krisis ini sebagai satu daripada terus saling bertarung sampai mati. Apa yang kamu pikirkan? Kinmu berseri-seri. Aku juga punya ide yang sama. Namun, sulit bagi saya untuk merasa nyaman bekerja dengan Anda. Tatapan Pangongso berkedip, dan dia berkata, aku juga tidak yakin tentangmu. Master Qin, Anda dan saya adalah lawan, dan saya telah meremehkan Anda di masa lalu. Namun, mulai sekarang aku tidak akan meremehkanmu lagi. Perjalanan ini berbeda dari yang saya bayangkan, memasuki dunia Youdu yang kacau balau, dan masih ada rahasia di kapal serta keberadaan yang mengerikan dalam persembunyian. Anda dan saya harus mengubur kapak dan bekerja bersama, baru setelah itu kami dapat membiarkan tempat ini hidup-hidup. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita hanya akan mati di sini. Kinmu kemudian berkata dengan enggan, dalam hal ini, kami akan bekerja sama hanya pada kapal ini. Setelah kita keluar, kita akan kembali menjadi musuh. Pangongso mengungkapkan senyum dan mengangguk. Sepakat. Kesepakatan. Kinmu ragu sejenak. Apakah kita perlu menandatangani fakta hitungan bumi? Pangongso tersenyum dan berkata, tidak perlu banyak masalah, kami hanya bekerja sama sementara. Mereka berdua selesai berkemas dan berjalan keluar dari kabin hanya untuk melihat kapal itu benar-benar kosong. Tidak ada orang lain, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada beberapa cairan hijau bercahaya di geladak. Kapal yang berharga itu sangat besar. Kelelawar putih, naga kilin, dukun besar, dan raja dukun yang Pangongso bawa serta para prajurit barbarian di Empire kemungkinan besar masih terperangkap di kamar. Keduanya mengkonsumsi beberapa pil semangat dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan budidaya mereka. Saat mereka berjalan berdampingan ke sebuah ruangan, Kinmu mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa untuk mengkatalisasi energi obat. Kultivasinya pulih 20 hingga 30%, dan luka di tubuhnya sudah berkeropeng. Keropeng itu mulai rontok karena air liur naga yang dia terapkan sebelumnya. Luka Pangongso juga jauh lebih baik. Obat rohnya tidak kalah dengan Kinmu. Tiba-tiba, Qin Mu melihat pria tua dari lukisan itu berkedip di dinding dan hatinya tidak bisa menahan, membuatnya segera mengejar. Pangongso langsung berteriak, itu cara yang salah. Namun, Kinmu sudah membuka pintu lain dan bergegas ke ruangan. Pangongso memaksa dirinya untuk mengikutinya, sangat marah di dalam hatinya. Jika ada tempat di mana aku masih bisa menggunakanmu, aku akan sudah menyingkirkanmu sejak lama. Bajingan, jika Anda mendarat di tangan saya tidak akan membiarkan Anda memiliki kematian yang mudah. Tua dalam lukisan itu tidak berhenti. Dia pergi ke kamar lain, dan Kinmu dengan cepat mengikutinya. Di sana, dia berhadapan muka dengan orang lain, dan mereka berdua hampir bertabrakan karena mereka menghindari satu sama lain dengan tergesa-gesa. Saat kedua sosok itu bertemu, mereka berdua tercengang. Tuan Kultus Setan Surgawi, prajurit barbarian di Empire. Reaksi Kinmu lebih cepat. Pada saat mereka saling bersilangan, telapak tangannya terangkat, suara meledak darinya. Dengan gemuruh-gemuruh, mudranya tercetak di belakang hati orang itu. Badai 9 naga, telapak tangannya mendarat di belakang hati orang itu, dan kekuatannya mengalir keluar. Baru kemudian orang itu bereaksi. Ketika pelet pisau naik ke udara, kekuatan dalam gerakan Kinmu sudah meledak. Kekuatan berbentuk naga membombardir orang itu.
Gelombang pertama menghancurkan ki vital yang melindungi tubuhnya, gelombang kedua menghancurkan struktur otot-otot di belakang hatinya, gelombang ketiga menghancurkan tulang-tulangnya, gelombang keempat menghancurkan hatinya, dan gelombang kelima menembus dadanya, mengubah menjadi naga darah yang keluar dari tubuhnya. Pelet pisau prajurit dari barbarian di Empire naik ke langit, dan bilah melengkung yang halus bersenandung saat mereka berpisah. Pada saat ini, Qin Mu mengangkat pedang riang, dan mengiris pelet pisau menjadi dua bagian. Mereka langsung mogok dan berubah menjadi ratusan pisau patah yang jatuh ke lantai. Ki vital prajurit barbarian di Empire itu bubar, dan dia jatuh ke tanah, mati. Pang Hongso terlambat selangkah, tidak bisa menyelamatkan prajurit itu. Pada saat dia sudah dekat, Qin Mu sudah mendekat dan membunuh orang itu. Pang Hongso tidak bisa menahan kemarahannya dan berteriak dengan keras, "Sekte Master Qin, itu laki-laki saya." Pedang riang Qin Mu kembali ke sarungnya, dan dia menggelengkan kepalanya. Reaksi pertama pria Anda dalam melihat saya adalah membunuh saya, jadi saya hanya membela diri. Jika saya tidak melakukan langkah pertama, saya akan menjadi orang yang berbaring di sana. Jika Grandmaster tidak senang, mengapa Anda tidak berjalan di depan? Jika orangmu bertemu denganmu, mereka tidak akan bergerak. Pang Hongso ragu-ragu. Jika dia berjalan di depan Qin Mu, dia akan menunjukkan punggungnya. Melihat bagaimana bocah itu membunuh prajurit barbarian di Empire dengan gesit, jelas bahwa ia akan lebih gesit jika ada kesempatan untuk membunuhnya. Dia tidak berani menyerahkan punggungnya ke Qin Mu. Selanjutnya, Qin Mu hanya menyebutkan satu situasi. Jika orang berikutnya bukan laki-laki Pang Hongso tetapi dua kelelawar putih atau naga kilin, Pang Hongso sudah bisa membayangkan akhir hidupnya begitu ia terjebak di antara dua kekuatan. Namun, itu adalah rencana mengerikan untuk berlarian tanpa tujuan. Qin Mu menerobos masuk ke kamar secara acak tanpa pola apapun. Jelas bahwa dia belum menyelesaikan integrasi pada kapal yang berharga itu. Jika Pang Hongso terus melewati kamar demi kamar bersamanya tanpa tujuan, ia mungkin juga akan kehilangan arah dan harus menghitung ulang struktur kamar di kapal. Aku tidak bisa membiarkan bocah ini memimpin, pikir Pang Hongso sambil membuka kamar. Sini. Suara pembukaan pintu datang dari punggungnya, dan dia melihat bahwa Qin Mu sudah lari ke ruangan lain. Pang Hongso sangat marah, tetapi dia hanya bisa mengejar. Pada akhirnya, helm perak yang mengendalikan kapal ini masih bersama Qin Mu. Mereka berdua datang ke kamar sebelah dan tiba-tiba berhenti. Qin Mu mengangkat kakinya, memperhatikan bahwa ada beberapa cairan lengket menempel padanya. Ruangan itu ditutupi cairan lengket hijau yang memenuhi tanah dan dinding. Bahkan mejanya ditutupi dengan itu. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa penatua dari lukisan itu juga di dalam ruangan. Dia dengan hati-hati menghindari cairan lengket, bergerak melalui tempat-tempat yang tidak memilikinya. Dia adalah manusia dari sebuah lukisan, dan cairan lengket ini berbahaya baginya karena dapat merekatkannya ke suatu tempat, jadi dia harus menghindarinya. Pang Hongso juga melihat lelaki tua itu dari lukisan itu dan takjub. Dia buru-buru melambaikan banner 1000 belalang di tangannya dan dentang keras terdengar ketika Qin Mu mengeksekusi pedang terbangnya untuk memblokir belalang terbang. Pang Hongso sangat marah dan menatap Qin Mu sambil bertanya dengan suara tegas, "Bukankah Master Qin berutang padaku penjelasan?" Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, "Nama keluarga saya adalah Qin. Ini adalah penjelasan terbaik." Jantung Pang Hongso bergetar hebat ketika dia langsung menangkap inti masalahnya. Entitas menakutkan yang matanya terpisah 900 yard telah menunggu seseorang dengan nama keluarga Qin. Alasan mengapa mereka berdua tertarik adalah karena mereka berdua, Qin. Dia sangat pintar, kalau tidak, dia tidak akan bertahan begitu lama. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah pemilik kapal ini memiliki nama keluarga Qin? Bocah ini dan pemilik kapal berasal dari keluarga yang sama? Jika itu masalahnya, maka dia juga harus dari Carefree Village. Tidak heran pria ini datang jauh-jauh ke sini. Dia menekan keheranannya dan melambaikan banner 1000 belalang. Qin Mu kemudian menarik kembali pedangnya yang terbang. Orang tua di lukisan itu menemukan jalan lain dan pergi melalui pintu lain. Mereka berdua segera mengikutinya, dan ketika mereka membuka pintu, mereka melihat koridor yang panjang. Pang Hongso tertegun. Dia telah menghitung mantra integrasi yang digunakan oleh kamar-kamar ini, jadi dia bisa menemukan di mana jembatan itu, tetapi dia tidak mengharapkan koridor seperti itu. Tepatnya, jumlah total kamar harus seperti yang kuhitung, jadi mengapa ada tempat yang tidak kuketahui? Dia bingung. Jika dia tidak menyelesaikan mantra integrasi ruang angkasa, bagaimana dia menemukan jembatan? Jika dia telah menyelesaikannya, lalu mengapa koridor panjang ini tidak ada dalam hasilnya? Dalam perhitungannya, sama sekali tidak mungkin koridor panjang ini bisa ada. Dalam hal itu, hanya ada satu kemungkinan. Mantra integrasi ruang angkasa hanyalah struktur luar yang digunakan untuk membodohi orang. Ini untuk membuat orang yang masuk berpikir bahwa mereka telah mencari seluruh kapal dan mengabaikan rahasia sebenarnya yang tersembunyi di bawah. Bahkan helm perak yang dimiliki Qin Mu mungkin hanya harta untuk membodohi orang dan tidak bisa benar-benar mengendalikan kapal.
Dewa-dewa desa Riang memang luar biasa, bahkan aku tertipu. Untungnya bocah Qin ada di sini, kalau tidak, saya tidak akan menemukan rahasia ini. Tatapan Pangongso berkedip. Di ruang terakhir, ada banyak cairan hijau, yang berarti bahwa keberadaan yang tidak diketahui juga telah menemukan tempat ini dan membunuh jalan masuknya. Lelaki tua dari lukisan itu berlari melewati dinding koridor panjang, bergerak naik turun dari waktu ke waktu, sepertinya menghindari sesuatu. Qin Mu dan Pangongso melihat ke atas dan melihat banyak tanda yang tersisa di dinding. Ada jejak telapak tangan yang dalam serta jenis jejak telapak tangan lainnya. Ada juga bekas-bekas senjata aneh yang sangat menakutkan. Sepertinya hanya sedikit sentuhan akan menyebabkan energi destruktif mereka untuk mengaktifkan dan menghapus segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh senjata ilahi. Selain tanda senjata ilahi, ada juga jejak yang ditinggalkan oleh seni ilahi. Mereka tidak besar, tetapi masih mengandung kekuatan mengerikan yang memancarkan cahaya yang berdenyut yang bisa membuat jantung orang berdebar. Cahaya dari jejak Karnaran, dan mereka kadang-kadang cerah dan kadang-kadang gelap. Mereka rumit dan mendalam, sulit dimengerti. Ini berbeda dari dinding batu Dao Pedang Dao Sekte, tetapi memiliki hasil yang sama. Qin Mu dan Pangongso tidak bisa tidak berseru kagum. Jejak dari seni ilahi dan senjata ilahi hanyalah gudang harta karun teknik. Meskipun ini tidak sebanding dengan 14 tulisan Dao Sword dari Dao Sek, jika seseorang dapat memahami semua keajaiban yang terkandung dalam cetakan di koridor dan mendapatkan teknik dan seni ilahi di sana, mereka mungkin dapat menemukan tanah suci mereka sendiri. Kedua hati mereka bergerak, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menahan pikiran mereka. Musuh mereka tepat di samping mereka, dan jika mereka jatuh dalam pemahaman, mereka pasti akan terbunuh oleh telur jahat di samping mereka. Orang tua dari lukisan itu masih memimpin. Koridor panjang sepertinya tidak ada habisnya. Sejak saat mereka melangkah di dalamnya, mereka seharusnya sudah lama berjalan keluar dari kapal tetapi masih belum ada yang melihat akhir. Ini adalah mantra integrasi yang bahkan lebih unggul yang menggunakan kekuatan sihir besar untuk melengkungkan ruang, melipatnya dan meregangkan alih-alih menggunakan kulit dan tulang Taoti untuk memperluas ruang. Itu adalah koridor yang sangat sempit, tetapi ada banyak jejak seni ilahi dan senjata ilahi di dinding. Dari mereka, bisa dengan mudah dibayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Tetapi poin yang paling penting adalah bahwa ketika para praktisi yang kuat ini telah membuat gerakan mereka di sini, kekuatan dari Divine Art mereka kental dan hanya akan meledak ketika menabrak musuh. Jika itu tidak mengenai musuh, tidak satu ons kekuatan pun akan bocor. Ini sangat menakutkan. Mata Qin Mu dan Pangongso menyala, dan mereka segera menyadari kekuatan ini. Jika keduanya memiliki kultivasi yang sama, tetapi satu dapat mengecilkan ledakan seni ilahi mereka, tidak akankah pihak lain terbunuh ketika mereka berdua bentrok lagi? Selain itu, kekuatannya tidak akan bocor, dan habisnya kekuatan sihir akan dipotong seminimal mungkin. Itu akan memungkinkan seseorang untuk bertarung untuk waktu yang lebih lama. Namun, baik teknik dan seni ilahi mereka tidak memiliki metode kontrol yang baik. Untuk dapat mengendalikan seni ilahi hingga ke detail seperti itu, diperlukan pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Dao Sek memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi, tetapi bahkan orang-orangnya tidak dapat mencapai langkah ini. Jika tidak, Dao Sek akan menjadi tak terkalahkan. Kurasa hanya dengan menjadi ahli dalam perhitungan, dapatkah seseorang mengendalikan kekuatan mereka sedemikian rupa, kan? Mengapa pohon purba ini memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat digunakan untuk memindahkan kapal yang berharga dan mempertahankannya untuk perjalanan yang panjang? Seperti yang diharapkan, jembatan dan helm berwarna perak tidak benar-benar digunakan untuk mengendalikan kapal yang berharga, ini. Tatapan Qin Mu mendarat di tanah, dan itu cerah dan bersih seperti cermin. Penatua dari lukisan itu menempel ke lantai dan melambai padanya sebelum berlari ke depan. Qin Mu buru-buru menyusulnya dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Apakah pria tua ini dari lukisan itu dicat? Qin Mu menyusul pria tua itu dari lukisan yang berlari ke pohon kuno di tengah. Saat hendak mendekat, dia sedikit mengernyit. Dia melihat bahwa lantai yang terang dan bersih itu sekali lagi ditutupi dengan tumpukan cairan lengket hijau seolah-olah ada sesuatu yang merangkak melewati lantai. Semakin dekat Qin Mu ke pohon kuno, semakin banyak cairan lengket hijau yang dilihatnya. Lelaki tua dari lukisan itu juga menjadi lebih berhati-hati, menghindari cairan lengket ketika dia mendekati pohon kuno. Qin Mu mengukur lingkungan dengan kewaspadaan. Tempat ini sangat luas, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat apapun yang menakutkan. Namun, cairan lengket itu membuatnya takut. Dia telah melihatnya di dek kapal, dan saat itulah dia telah menemukan invasi iblis Ki yang telah membanjiri mereka. Ada entitas menakutkan yang tersembunyi di Ki setan itu. Qin Mu melihat sekeliling, dan kegelisahannya tumbuh. Semakin dia memandang, semakin dia merasa seperti ini adalah sarang pemilik cairan lengket. Akhirnya, Qin Mu mencapai bagian bawah pohon mengikuti lelaki tua itu. Ketika dia sampai di sana, dia sedikit terkejut.
Dia melihat pria berkulit putih yang dia lihat dalam ilusi. Tepatnya, dia hanya melihat wajahnya. Pemilik kapal yang berharga, pria berkulit putih yang memiliki nama keluarga Qin dan berasal dari desa Riang telah bergabung dengan pohon kuno, menjadi satu dengannya. Hanya wajahnya yang terlihat di luar, dan bahkan itu tidak sepenuhnya terungkap. Itu hampir sepenuhnya menyatu dengan pohon kuno, dan matanya tak bernyawa. Detak jantung yang terdengar sebelumnya haruslah detak jantungnya sangat lambat. Qin Mu tertegun. Pria berkulit putih harus menggunakan beberapa metode unik untuk memperpanjang hidupnya dengan menggabungkan dirinya dengan pohon dan menghubungkan kehidupan mereka. Namun, kerugian dari metode ini sangat besar, karena itu akan membuat seseorang menjadi bagian dari pohon, tidak dapat bergerak dan bahkan perlahan berubah menjadi pohon. Cedera orang itu pasti sangat parah, begitu parah sehingga dia tidak bisa menahannya lagi. Dia dikejar oleh musuh-musuhnya sampai ke tempat ini. Dia menyingkirkan mereka semua, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukan keterampilan terlarang untuk mengubah dirinya menjadi bagian dari pohon kuno untuk hidup. Qin Mu menatapnya, dan mata pria berpakaian putih mulai terbuka dengan susah payah. Mereka seperti dua bola mata yang diukir di kayu, nyaris tidak bisa melihat gambar yang tidak jelas di depan mereka. Apakah kamu yang memiliki orang tua ini dari lukisan membimbing saya di sini? Qin Mu merasa bahwa pria ini sangat akrab, dan tampaknya ada hubungan di antara mereka. Ini membuat jantungnya bergerak tak terkendali, dan dia bertanya, apakah Anda disebut Qin Fengqing? Apakah Anda dari desa Riang? Mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang wajahnya dan menjadi sedikit bersemangat. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, tetapi lidahnya sudah berubah menjadi kayu, jadi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Qin Mu tertegun. Kelemahan dari keterampilan terlarang semacam ini terlalu kuat. Meskipun kehidupan pria berkulit putih diperpanjang, indera dan fungsi tubuhnya sebagian besar hilang. Apakah kamu mengenali liontin giok ini? Qin Mu buru-buru mencabut liontin giok dari lehernya dan mendorongnya di depan pria itu sambil menekan kegembiraan di hatinya. Apakah kamu mengenalinya? Ini ada di dalam tasku dan aku selalu menyimpannya. Apakah ini kata Qin dari desa Riang? Pria berkulit putih itu menjadi lebih bersemangat, dan pohon kuno itu bergetar. Sepertinya pria di pohon itu berjuang untuk membebaskan diri dari pengekangan dan meraih liontin giok dengan tangannya. Cincin dan cincin cahaya mengalir ke batang pohon dan menekan perjuangannya. Dia membuka mulutnya, sepertinya memiliki banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada Qin Mu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi Qin Mu berubah kusam. Dia tampaknya berbicara dengan pria di pohon dan juga pada dirinya sendiri ketika dia bergumam, saya sudah mendengar dari nenek bahwa ada mayat seorang wanita yang membawa keranjang dan mengirim saya ke desa Daksu di Great Ruins. Saya bertemu dengannya di bawah sungai, tetapi tidak peduli apa, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Saya hanya memiliki liontin batu giok yang telah saya kenakan sejak saya masih muda, dan saya selalu berharap untuk menemukan dari mana saya berasal, jika keluarga saya masih di sana. Dia duduk di bawah pohon dengan tangan memeluk lutut. Di ujung jarinya tergantung liontin batu giok yang berayun ke sana kemari. Aku merasa orang tuaku masih hidup dan menungguku untuk menemukan mereka. Saya belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Seorang gadis kecil yang telah menjadi penjaga matahari mengatakan kepadaku bahwa aku mungkin berasal dari desa Riang, jadi aku mencoba yang terbaik untuk pergi ke sana. Saya mencari berita tentang Des Riang dan mencoba menemukan jalan di sana, tetapi saya telah gagal berulang kali. Saya bahkan melibatkan kepala desa dan yang lainnya, yang hampir mengakibatkan mereka semua mati karena saya? Aku tidak memberitahu mereka tentang tempat ini kali ini karena aku takut melibatkan mereka lagi. Qin Fengqing, kamu dipanggil Qin Fengqing, kan? Saya telah menemukan Anda, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda tidak akan dapat memberitahu saya apapun. Apakah benar-benar sulit untuk pulang dan belajar tentang kelahiran seseorang? Dia membenamkan wajahnya di lengannya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ada air mata jatuh, dan Qin Mu mengangkat kepalanya sambil menyeka matanya sendiri untuk melihat ke atas. Air mata mengalir di pipi pria di pohon itu. Tiba-tiba, sesuatu tampak menggeliat di pohon di atas dan meluncur sambil melingkar di sekitar batang seperti ular besar. Suara aneh dan samar keluar dari mulutnya. Qin Hansen, sekarang kamu bertemu Qin Fengqing, keinginanmu harus dipenuhi, kan? Pikiran Qin Mu menjadi kacau. Qin Hansen, Qin Fengqing, daftar keluarga yang dia temukan di ruang belajar telah mencatat orang-orang dari garis keturunan kaisar pendiri, dan pada halaman terakhir daftar keluarga terdapat kalimat, 100 generasi ke-7, putra Hansen, Fengqing. Qin Fengqing adalah putra Qin Hansen. Jadi apa arti kata-kata dari benda aneh yang merayap turun dari pohon? Siapa yang dia panggil Qin Hansen? Dan siapa Qin Fengqing yang dia sebutkan? Tubuh Qin Mu gemetar, dan wajahnya berubah pucat, tidak berdarah. Dia adalah Qin Fengqing, dan pria di pohon itu adalah Qin Hansen. Orang terakhir dalam daftar keluarga pendiri kaisar tidak lain adalah dia,